Bab 1736, mencapai terobosan ke Sage kuno. Zhang Xuan akhirnya berhenti. Bagaimana itu? Para orang suci pedang Xingmeng bertanya dengan rasa ingin tahu. Mereka tahu bahwa putra mereka adalah kepala klan Jiang dan memiliki murid peramal jiwa. Tanpa ragu, dia kemungkinan besar sangat mahir di bidang seni jiwa. Namun, mereka tidak terlalu yakin ranah apa yang telah dia capai, jadi tidak dapat dihindari bagi mereka untuk tertarik pada hasilnya. Ini, Zhang Xuan menggaruk kepalanya dengan canggung. Dunia di sini terlalu kecil. Benang jiwaku telah mencapai ujung dunia. Meskipun ini adalah dunia yang Kongsi ciptakan melalui cara yang luar biasa, itu pada akhirnya masih merupakan ruang yang terlipat. Tidak mungkin itu tidak terbatas seperti benua guru-guru. Secara keseluruhan, diameter dunia kurang dari 1 juta kilometer. Itu tidak cukup besar baginya untuk mendorong dirinya sendiri ke batasnya. Namun, jika satu hal yang pasti, ketika menyangkut jiwa, dia sudah sebanding dengan orang bijak kuno. Tentu saja, dia hanya akan sebanding dengan mereka dalam hal kuantitas. Ketika datang ke kualitas, dia sangat kurang. Paling-paling, dia hanya akan bisa melindungi dirinya dari serangan jiwa orang bijak kuno. Dia masih kekurangan kekuatan yang cukup untuk bisa menumpas para ahli di level itu. Meskipun dunia dalam lukisan itu kecil, fakta bahwa kamu dapat mencapai ujung dunia menunjukkan bahwa kamu memiliki rentang jiwa yang luar biasa. Selama Anda meningkatkan kedalaman jiwa dan kultivasi Anda hingga sasaran, Anda seharusnya bisa mencapai Sage kuno. Swat Sensing berkomentar dengan heran. Bakat putranya benar-benar dikuasai. Sementara pembudidaya lain berjuang untuk mengikuti rentang jiwa mereka bahkan setelah kultivasi mereka mencapai penyempurnaan alam sempiternal. Dia sudah memenuhi persyaratan meskipun hanya berada di penyempurnaan alam tubuh Aureate. Mungkin, hambatan yang membuat Sage kuno tidak terjangkau oleh sebagian besar pembudidaya mungkin hanya menjadi rintangan kecil baginya, sama seperti alam kultivasi lainnya. Sebenarnya, tidak terlalu sulit untuk meningkatkan rentang jiwamu. Saya memiliki manual teknik kultivasi jiwa di sini yang bisa kalian berdua kultivasi. Zhang Xuan menjentikkan pergelangan tangannya dan mengeluarkan sebuah buku. Sebagai orang yang telah memahami intisari jiwa dan mewarisi warisan orakel jiwa, dia telah lama membentuk sekolah studinya sendiri mengenai jiwa. Manual teknik kultivasi jiwa yang dia tawarkan kepada orang suci pedang Xingmeng disesuaikan dengan konstitusi mereka yang ada di klan Zhang. Karena sama sekali tidak terkait dengan warisan klan Jiang, itu tidak dapat dianggap mengkhianati rahasia klan Jiang. Teknik kultivasi ini memang sangat efektif dalam meningkatkan rentang jiwa seseorang. Selama kita mengolahnya dengan rajin, kita seharusnya bisa mencapai rentang jiwa 1 juta kilometer dalam sebulan. Swat Sensing berkomentar dengan gelisah setelah menelusuri manual dengan cepat. Aku menantikan hari di mana kalian berdua menjadi orang bijak kuno. Zhang Xuan berkata sambil tertawa. Aku senang kamu sangat memikirkan kami berdua, tapi sebenarnya tidak semudah itu. Pedang Sensing menggelengkan kepalanya. Selain 3 persyaratan inti, ada banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi kemungkinan terobosan seseorang ke Sage kuno, seperti pemahaman seseorang tentang kultivasi, kemampuan seseorang untuk menyelaraskan dengan dunia, keadaan pikiran seseorang, bagaimanapun, terobosan ke Sage kuno benar-benar bukan hal yang mudah. Sekuat teknik kultivasi jiwa Anda, itu hanya akan meningkatkan peluang keberhasilan kami sebesar 10%. Petik 2. Hanya 10%. Zhang Xuan terkejut. Memang. Melangkah ke alam Sage kuno melambangkan mengatasi batas fundamental seseorang untuk mencapai tingkat eksistensi yang lebih tinggi. Untuk membuat analogi, itu tidak berbeda dengan ikan mas yang melompat melintasi gerbang naga. Konstitusi seseorang berubah sepenuhnya, termasuk meridiannya. Tidak mungkin melakukan lompatan itu dengan mudah, Swat Sensing menjelaskan. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan bagiannya, dia tiba-tiba merasakan dunia di sekitarnya bergetar hebat. Gelombang energi spiritual dengan cepat berkumpul ke arah tertentu. Setelah itu, ledakan energi yang luar biasa menyembur ke langit, membelah dunia menjadi 2. Ini, seseorang mencapai terobosan untuk orang bijak kuno. Swat Sensing melebarkan matanya tak percaya. Dia merasa seolah-olah kepalanya akan meledak. Tidak beberapa saat sebelumnya, dia mengatakan bahwa akan sangat sulit untuk mencapai terobosan ke Sage kuno. Siapa di dunia itu? Swat Sensing dengan cepat mengalihkan pandangannya ke pusat pusaran, dan dia melihat pedang yang tampak menakutkan mengambang dengan tenang di udara, dengan rakus melahap energi spiritual dan ion of ancient sages di udara. Kekuatannya dengan cepat tumbuh lebih besar dan lebih besar. Seolah-olah sungai energi spiritual mengisi lautan.
Aliran energi begitu cepat sehingga menyebabkan pedang bergetar tanpa henti. Ini, senjatamu. Pedang Sensing menelan ludah. Zhang Xuan yang bingung mengangguk sebagai tanggapan. Dia juga terkejut dengan situasi ini. Salah satu yang mencapai terobosan saat ini adalah Black Saber Infernal. Dia tidak mengembalikannya ke cincin penyimpanannya setelah mengusir 8 pemuda dari 100 sekolah filsuf, jadi cincin itu akhirnya mengikutinya ke kanvas 4 musim. Di tempat pertama, Black Saber Infernal adalah artefak sage setengah kuno, dan telah melahap darah segar dan jiwa dari 110.000 tentara iblis dunia lain. Itu sudah cukup terakumulasi untuk sebuah terobosan, tetapi hanya kekurangan katalis terakhir untuk melakukannya. Ion of Ancient Sage dalam lukisan itu kebetulan menjadi kekurangannya, sehingga memungkinkannya untuk berhasil maju ke Ancient Sage. Hualala, sejumlah besar energi spiritual menyapu daerah itu seolah-olah badai, menyebabkan tanah bergetar hebat. Saat Black Saber Infernal terus menyerap energi spiritual dari lukisan itu, ruang di sekitarnya mulai menghilang. Energi spiritual di sini tidak cukup untuk membuat terobosan. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir dunia dalam lukisan itu akan hancur total. Sword Sensing menyipitkan matanya dengan ngeri. Biasanya, ketika seorang kultivator mendorong terobosan ke sage kuno, mereka akan menyiapkan sumber daya budidaya yang cukup sehingga mereka tidak akan kehabisan energi secara tiba-tiba di tengah terobosan mereka. Namun, Black Saber Infernal hanyalah senjata, jadi tidak dapat dihindari bahwa itu akan mengabaikan hal seperti itu. Zhang Xuan tidak mengharapkannya untuk mencapai terobosan pada saat itu, jadi dia tidak membuat persiapan sebelumnya. Jika mereka berada di benua guru-guru, mungkin masih ada banyak energi spiritual di udara untuk mempertahankan terobosannya. Namun, mereka berada di sebuah lukisan. Mempertimbangkan bagaimana fondasinya tidak terlalu stabil sejak awal, ruang di sekitarnya sudah mulai runtuh karena tekanan yang ada di bawahnya. Pada tingkat itu, seluruh lukisan mungkin akan benar-benar hancur. Tidak mudah baginya untuk menemukan Ion of Ancient Sage yang dibutuhkan seseorang untuk membuat terobosan ke Ancient Sage. Akan sangat sia-sia jika lukisan itu dihancurkan begitu saja. Black Saber Neraka, serap ini. Mengetahui bahwa tidak ada waktu untuk kehilangan, Zhang Xuan menjentikkan jarinya. Halo, tetesan darah yang memanfaatkan reservoir energi terkonsentrasi melonjak ke arah Black Saber Infernal. Itu adalah darah yang ditumpahkan oleh Patu Wayu setelah dia terluka. Nenek moyang lama klan Zhang telah mengumpulkan darah dan memberikannya kepadanya. Jika ada sesuatu yang dia miliki yang dapat memberikan energi yang cukup bagi Black Saber Infernal untuk mencapai terobosan, itu dia. Tes, begitu Black Saber Infernal bersentuhan dengan darah, ia dengan cepat menyerapnya. Namun, sepertinya energi spiritual yang dimanfaatkan dalam satu tetes saja tidak cukup untuk terobosannya. Dengan demikian, Zhang Xuan menjentikkan tetesan darah lainnya satu demi satu. Segera, dia sudah menghabiskan semua 5 tetesan darah Pak Tuayu. Hanya setelah menyerap tetesan darah kelima, Black Saber Infernal akhirnya tenang. Aura tak terkalahkan melayang dari tubuhnya, dan rasanya seolah-olah bisa membelah lukisan itu menjadi dua dan melarikan diri hanya dengan satu tebasan. Hong lama, retakan dimensi muncul di langit lukisan, dan awan tak menyenangkan dengan cepat menyembur masuk. Itu adalah cobaan kultivasi, cobaan sage kuno. Dalam keadaan normal, mustahil bagi seseorang untuk memanggil cobaan kultivasi dalam ruang terlipat. Namun, siksaan sage kuno begitu kuat sehingga dunia di dalam lukisan itu tidak dapat menghentikannya. Kaca, petir dan api surgawi turun dari langit dan menyelimuti Black Saber Infernal. Black Saber Neraka dengan cepat menyalurkan energi yang tersisa dari darah Pak Tuayu untuk mengurangi kekuatan destruktif dari cobaan budidaya, memungkinkannya menyerap energi dengan aman. Perlahan, tanda merah muncul di bilahnya. Di bawah penempaan petir dan api surgawi, Black Saber Infernal menjadi semakin jahat. Hanya dengan melihat sekilas saja sudah lebih dari cukup untuk mengacaukan keinginan seseorang. Beberapa waktu kemudian, awan yang tidak menyenangkan akhirnya mulai menghilang, meninggalkan Black Saber Infernal mengambang dengan tenang di udara. Dengan tebasan ringan, ruang dalam lukisan itu terbelah semudah gumpalan tahu. Saya akhirnya mencapai sage kuno. Hahaha, Black Saber Infernal tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, ia berbalik ke Zhang Xuan dan berlutut di lantai. Terima kasih Tuan. Bab 1737, mengasimilasi darah sage kuno. Bangkit. Dengan lambaian tangannya, Black Saber Infernal jatuh ke tangan Zhang Xuan. Dia segera merasakan energi destruktif yang dimanfaatkan di dalamnya. Sebelumnya,
Dia perlu menggunakan segala macam cara untuk mengalahkan seorang ahli penyempurnaan alam sempiternal. Namun, dengan Infernal Black Saber dalam genggamannya, dia akan dapat dengan mudah membunuh puluhan ahli penyempurnaan ranah sempiternal hanya dengan tebasan sederhana. Meskipun hanya ada perbedaan alam antara Sage kuno dan alam sempiternal, jarak antara kedua alam itu sama besarnya dengan jarak antara langit dan bumi. Perbedaan ini bukanlah sesuatu yang bisa ditembus hanya dengan kuantitas. Akhirnya aku bisa melindungi diriku dari Sage kuno lainnya sekarang, mata Zhang Xuan berbinar gelisah. Meskipun halaman emas memberinya kemampuan untuk membunuh Sage kuno lainnya, itu juga memiliki keterbatasan. Misalnya, jika Pak Tuayu terus bersembunyi dengan tenang, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap pihak lain bahkan jika dia memikirkan halaman emas. Namun, situasinya benar-benar berbeda sekarang karena Black Saber Infernal telah mencapai Sage kuno. Jika Pak Tuayu menyerangnya lagi, Black Saber neraka pasti akan bisa melacak asal auranya dan melukainya. Itu juga bagaimana leluhur lama klan Zhang berhasil mengusir Pak Tuayu. Ini adalah kartu truf lain yang tak ternilai yang dimilikinya. Jika dia menggunakannya bersama dengan mayat Sage kuno iblis dunia lain, dia akan bisa membunuh Sage kuno lainnya dalam serangan mendadak. Dia tidak lagi bergantung pada halaman emas seperti sebelumnya. Baiklah, kamu harus memperkuat kultivasimu. Zhang Xuan menginstruksikan. The Black Saber Infernal mengangguk, dan mulai melayang ke kejauhan untuk menemukan tempat yang tenang untuk berkultivasi. Namun, sebelum bisa jauh, ia menabrak tombak surgawi tulang naga, yang sedang berjalan. Itu buru-buru membungkuk hormat kepada yang terakhir sebelum melanjutkan perjalanan. Hanya setelah mencapai Sage kuno, Black Saber Infernal menyadari betapa kuatnya segel yang ditempatkan pada tombak surgawi tulang naga itu. Setelah segelnya dilepaskan, tidak ada keraguan bahwa itu tidak akan memiliki peluang sama sekali melawan tombak surgawi tulang naga. Xuan tombakmu. Setelah melihat pemandangan ini, Sword Sensing melebarkan matanya dengan takjub. Hierarki di antara artefak sangat mudah, mereka hanya akan tunduk pada artefak yang lebih kuat dari mereka. Jika Black Saber Infernal telah memberi hormat kepada tombak surgawi tulang naga, apakah itu tidak berarti bahwa yang terakhir bahkan lebih kuat daripada artefak Sage kuno? Dia tahu bahwa tombak surgawi tulang naga bukanlah kekuatan biasa, tetapi dia tidak terlalu yakin seberapa kuat itu. Tidak banyak, ini hanya pertemuan kebetulan kecil lainnya, Zhang Xuan menjelaskan sambil tersenyum. Itu hanya pertemuan kebetulan kecil lainnya. Sword Sensing terhuyung-huyung di tempat dan hampir hancur. Apakah Anda memiliki semacam kesalahpahaman tentang apa yang dimaksud dengan pertemuan kebetulan kecil? Jika Dragon Bone Divine Spear, Infernal Black Saber, dan semua artefak Great Sage yang Anda miliki hanyalah pertemuan kebetulan kecil, apa yang bisa disebut pertemuan kebetulan besar? Tunggu di sini sebentar, aku akan menjinakkan lukisan ini, tanpa menjelaskan dirinya sendiri. Zhang Xuan dengan cepat berjalan ke arah tertentu. Tidak lama kemudian, dia tiba di depan sebuah gua. Dengan genggaman sederhana, sebuah gulungan muncul di tangannya. Itu adalah lukisan asli kanvas 4 musim. Dia telah menemukan lukisan itu sambil menyatukan energi jiwanya untuk memperluasnya sejauh yang dia bisa. Dengan beberapa ketukan, lukisan itu dengan cepat mengakui dia sebagai tuannya, dan dia menyimpannya ke dalam cincin penyimpanannya. Halah, dengan tersentak, para orang suci pedang Xingmeng tiba-tiba mendapati diri mereka kembali ke aula. Mereka secara naluriah mengalihkan pandangan mereka ke tempat lukisan itu ditempatkan sebelumnya, hanya untuk menemukan bahwa lukisan itu benar-benar menghilang dari pandangan. Beberapa saat kemudian, Zhang Xuan juga meninggalkan lukisan itu dan muncul di tempat. Apakah kamu ingin berkultivasi di sini atau mengikutiku? Harta karun terbesar di aula pencapaian besar adalah kanvas 4 musim. Namun, patung 72 Sage, energi spiritual yang kaya, dan tulisan di dinding semuanya merupakan sumber daya yang tak ternilai untuk kultivasi juga. Mereka akan dapat memajukan kultivasi mereka 10 kali lipat lebih cepat di aula daripada di tempat lain. Para orang suci pedang Xingmeng saling melirik sebelum menggelengkan kepala serempak. Kami tidak akan mengikutimu lagi. Ini damai di sini, dan ini adalah kesempatan yang baik bagi kita untuk mengembangkan jiwa dan pikiran kita, serta untuk mengasimilasi darah Sage kuno. Kami akan mencoba untuk mencapai terobosan di sini. Mereka telah menyadari bahwa mereka hanya akan menjadi beban bagi putra mereka jika mereka mengikutinya dengan kekuatan mereka saat ini. Karena itu masalahnya, akan lebih baik bagi mereka untuk tetap berada di aula pencapaian agung dan berkultivasi. Jika mereka dapat mencapai terobosan ke Sage kuno,
mereka mungkin masih dapat terus mendukung putra mereka dalam usahanya. Aku juga akan tetap di sini, kata Hu Yaoyao. Dia baru saja mencapai terobosan kerana pemulihan introspektif, dan dia akan menjadi lebih membebani jika dia bersikeras mengikuti Zhang Xuan. Zhao Ya melangkah maju dan berkata, Guru, saya akan mengikuti Anda. Aku tahu kemana mereka membawa Wei Ruyan dan Yuan Tao. Zhang Xuan mengangguk. Dia merenung sejenak sebelum menjentikkan jarinya, mengirimkan tetesan darah sage kuno ke arah Zhao Ya. Serap tetesan darah ini dulu. Banyak bahaya terbentang di depan mereka. Meskipun setiap tetesan darah sage kuno adalah harta yang tak ternilai, tidak ada yang lebih penting baginya daripada keselamatan muridnya. Iya, Zhao Ya dengan cepat duduk dan menyerap tetesan darah ke dalam tubuhnya. Kekuatan mengalir melalui tubuhnya, tetapi dalam waktu kurang dari 10 menit, dia berdiri sekali lagi dengan cahaya cemerlang bersinar dari matanya. Apakah kamu berhasil mengasimilasi darah sage kuno? Zhang Xuan bertanya dengan heran. Alasan dia bisa mengasimilasi darah dengan cepat adalah karena darah dari leluhur tua itu berasal darinya. Namun, mengapa Zhao Ya bisa melakukannya dengan sangat cepat juga? Ya Guru, Zhao Ya mengangguk. Setelah Anda merekonstruksi meridian saya menyadari bahwa saya dapat mengubah energi apapun menjadi zenki saya dengan cepat. Meskipun tetesan darah memanfaatkan banyak energi, itu tetap tidak menjadi masalah bagiku untuk mengasimilasinya. Meridian, Zhang Xuan mengerutkan kening. Dia mengetuk jarinya dan mengirim gelombang zenki ke tubuh Zhao Ya untuk memeriksa kondisinya. Sepertinya setelah perubahan meridian Zhao Ya, kemampuannya untuk mengasimilasi energi ke dalam tubuhnya menjadi jauh lebih kuat daripada pembudidaya lainnya. Dalam hal itu, bahkan Zhang Xuan akan pucat dibandingkan dengannya. Kemudian lagi, mengingat bagaimana jaringan meridiannya bahkan lebih rasional daripada jaringan sage kuno, tidak mengherankan jika dia mampu mengasimilasi darah sage kuno dengan begitu cepat. Ayo pergi. Fakta bahwa Zhao Ya telah mengasimilasi darah sage kuno berarti bahwa dia, setidaknya, memiliki metode pelestarian kehidupan jika sesuatu yang buruk terjadi. Mengucapkan selamat tinggal kepada orang tuanya, Zhang Xuan mulai berjalan keluar dari aula pencapaian besar bersama dengan Zhao Ya. Melihat duo yang pergi, senyum pahit merayap ke wajah Swat Sensing saat dia berkata, dia mungkin anakku, tapi aku harus mengatakan bahwa dia dan murid-muridnya benar-benar dikuasai. Hanya untuk mengasimilasi tetesan darah sage kuno, mereka harus menyimpannya di dantian mereka dan menyerapnya sedikit demi sedikit selama sebulan atau lebih. Di sisi lain, keduanya benar-benar mampu mengasimilasi ke dalam tubuh mereka dalam beberapa saat. Ini benar-benar prestasi yang tak terbayangkan. Kami juga harus bekerja lebih keras. Kalau tidak, jika putra kita dan murid-muridnya melampaui kita, kita tidak akan bisa mempertahankan martabat kita sebagai orang tua di hadapan mereka. Pedang Sein Meng berkata. Memang. Pedang Sein Sing mengangguk. Mereka berdua duduk di lantai dan mulai berkultivasi. Leluhur tua, kamu harus mengatasi keluhan kami. Di luar aula pencapaian besar, 8 pemuda yang telah diusir menangis dengan ingus dan air mata menetes di wajah mereka. Mereka telah mendedikasikan banyak waktu dan upaya untuk mempersiapkan ekspedisi sebelum mereka akhirnya bisa masuk ke aula pencapaian besar. Mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka akan dipukul dengan kejam sebelum diusir dari aula bawahan sebelum mereka bisa mendapatkan apapun. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena kurangnya kekuatanmu. Sage kuno yang tersembunyi berkomentar dengan nada pasrah. Bukannya kita lemah, tapi orang itu telah menjinakkan begitu banyak binatang buas dan artefak yang kuat. Jika bukan karena itu, tidak mungkin dia cocok untuk kita. Salah satu pemuda menggertakkan giginya dengan penuh kebencian. Apa yang hebat tentang orang itu? Yang dia miliki hanyalah binatang buas dan artefaknya yang jinak. Tanpa mereka berdua, tidak mungkin dia memiliki peluang melawan mereka. Betul sekali, leluhur tua, kami mohon Anda untuk menciptakan kesempatan bagi kami untuk memiliki duel yang adil dengan dia. Jika dia mampu mengalahkan kita tanpa bantuan eksternal itu, kita akan dengan rela mengakui kekalahan kita. Para pemuda lainnya dengan cepat mengangguk setuju. Ini, leluhur tua itu terdiam sejenak sebelum berbicara sekali lagi. Kakak Hong Tian, keturunanku ingin duel yang adil dengan keturunanmu. Maukah Anda memberi saya bantuan ini? Petik 2. Jangan ragu untuk mendiskusikan pengaturan apapun dengan keturunan saya. Yakinlah, selama Anda tidak menggunakan apapun yang tidak berprinsip, saya tidak bermaksud untuk campur tangan dalam urusannya. Kata nenek moyang klan Zhang. Sementara Zhang Xuan dan yang lainnya telah memasuki aula pencapaian besar, dia tetap bersembunyi di sekitarnya.
Itu melegakan, leluhur tua dari 100 sekolah filsuf menjawab. Bab 1738, menyerang seorang sage kuno. Segel olah pencapaian besar bersinar, dan Zhang Xuan dan Zhao Ya terbang keluar. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? 8 pemuda dengan beberapa orang lain dari 100 sekolah filsuf dengan cepat mengepung mereka berdua begitu mereka muncul. Apakah Anda masih ingin memukul? Zhang Xuan mendengus dingin. Dia sudah menyelamatkan hidup mereka, tetapi mereka tidak tahu rasa terima kasih. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa dia adalah penurut? Kami ingin duel yang adil denganmu, 1 lawan 1. Anda tidak diperbolehkan untuk senjata Anda atau binatang jinak. Apakah Anda berani menerima tantangan kami? Salah satu pemuda meludah dengan dingin. Duel yang adil, lalu apa taruhannya? Zhang Xuan melirik pemuda itu dengan acuh tak acuh. Tanpa ada taruhan yang terlibat, dia tidak mau repot-repot membuang waktunya untuk bertarung dalam pertempuran yang tidak berarti dengan kerumunan ini. Sebelum pemuda itu bisa menjawab, suara sage kuno terdengar di udara. Sebelumnya, Saudara Hongtian memberimu 5 tetesan darah sage kuno. Jika Anda dapat memenangkan duel dengan mereka, saya juga akan menawarkan Anda 5 tetesan darah sage kuno sebagai taruhan. Ini adalah saham yang ingin kami tawarkan. Apa yang Anda tawarkan kepada kami kalau begitu? Petik 2. Apa yang harus saya tawarkan? Zhang Xuan merenung sejenak sebelum berkata, aku bisa menyelamatkan hidup mereka. Sage kuno tiba-tiba merasakan detak jantung yang tidak nyaman. Di tempat pertama, tidak pasti siapa yang akan menang dalam duel. Selanjutnya, saya telah menawarkan Anda 5 tetesan darah sage kuno, tetapi apakah ini benar-benar semua yang Anda tawarkan kepada saya? Apakah Anda yakin bahwa Anda akan bisa menang? Jika kamu kalah dari kami, kamu harus menyerahkan kanvas 4 musim. Memang, Anda harus mengeluarkan kanvas 4 musim sebagai taruhan Anda. Para pemuda lainnya berteriak keras. Namun, sebelum mereka bisa menyelesaikan bagian mereka menemukan Zhang Xuan menatap mereka dengan tatapan yang seolah-olah dia sedang melihat orang bodoh. Apakah kamu sedang bermimpi? Apakah Anda pikir beberapa tetesan darah dari leluhur lama Anda layak untuk saya bawa keluar kanvas 4 musim sebagai taruhan? Petik 2. Lalu, taruhanmu juga tidak akan berhasil. Jika kamu kalah dalam duel, kita tidak akan mendapatkan apa-apa dari pertempuran. Kerumunan dari 100 sekolah filsuf memprotes dengan marah. Sage kuno dari 100 sekolah filsuf merasa lebih tertahan dari sebelumnya. Itu bukan urusanku, kan? Bukannya aku benar-benar tertarik untuk berduel denganmu. Jika Anda tidak ingin melawan saya, kita selalu dapat membatalkan duel, kata Zhang Xuan sambil meregangkan punggungnya dengan malas. Dia tidak berniat untuk berduel dengan orang-orang dari 100 sekolah filsuf sejak awal, jadi sepertinya tidak akan menyakitkan baginya untuk tidak berduel. Bagaimana dengan ini? Kami akan bertaruh 5 tetes darah untuk kesempatan mencapai terobosan di kanvas 4 musim Anda, saran sage kuno dari 100 sekolah filsuf. Taruhan itu memang terdengar adil bagiku, tapi aku hanya berada di alam kesempurnaan tubuh Aureate sedangkan keturunanmu semua adalah pembudidaya penyempurnaan alam sempitral. Ada 2 perbedaan di antara kita, jadi bukankah sangat tidak menguntungkan bagiku untuk tidak dapat menggunakan artefak dan binatang jinakku? Zhang Xuan berkata. Aku akan meminta mereka menurunkan kultivasi mereka ke levelmu. Sage kuno dari 100 sekolah filsuf menjawab. Memang tidak adil bagi mereka untuk memaksakan begitu banyak pembatasan pada pihak lain namun mengirim para pembudidaya dari alam yang lebih tinggi untuk melawannya. Itu akan sangat bagus. Mari kita mulai kalau begitu. Zhang Xuan mengangguk sebelum mengambil langkah maju. Dengan tawa ringan, dia berkata, agar kita tidak membuang waktu satu sama lain, kamu boleh datang padaku bersama. Namun, jika Anda datang pada saya sekaligus, saya mungkin tidak dapat menahan diri. Saya harus meminta maaf jika beberapa dari Anda kehilangan nyawa Anda dalam prosesnya. Kau ingin membunuh kami? Coba kalau begitu. Salah satu pemuda mencibir dingin. Dia menekan kultivasinya ke penyempurnaan alam Aureate Body sebelum menyerang Zhang Xuan, membuat langkah pertama. Menggunakan beberapa seni rahasia misterius, gerakan pemuda menjadi sangat cepat. Dalam sekejap mata, pemuda itu telah tiba di hadapan Zhang Xuan, dan telapak tangannya menghantam secara diagonal ke arah kepala Zhang Xuan. Pada saat itu, pemuda itu berpikir bahwa dia telah mendapatkan Zhang Xuan untuk selamanya, tetapi sebelum telapak tangannya dapat terhubung, dia tiba-tiba merasakan sensasi tajam di dadanya saat udara menyembur keluar dari paru-parunya. Memutar matanya ke bawah,
dia menemukan bahwa telapak tangan pihak lain telah tenggelam tepat di dadanya. Peng! Pemuda itu terbang ke kejauhan sebelum dia jatuh dengan menyedihkan di lantai, batuk seteguk darah. Yang membuatnya heran, dia bahkan tidak bisa membedakan bagaimana Zhang Xuan telah bergerak padanya sama sekali. Seolah-olah telapak tangan pihak lain baru saja berteleportasi tepat di depannya. Datanglah padaku bersama-sama, tidak mungkin ada di antara kalian yang memiliki peluang melawanku dalam 1 lawan 1. Zhang Xuan melirik pemuda yang tersisa. Ayo kita kumpulkan dia. Kerumunan telah melihat pertukaran sebelumnya, dan mereka menyadari bahwa kekuatan bertarung pihak lain jauh lebih besar daripada mereka di alam kultivasi yang sama. Tidak mungkin mereka bisa berharap untuk mengalahkannya sendirian. Tanpa ragu lama, mereka mengangguk satu sama lain sebelum menyerang pihak lain secara bersamaan. Peng 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 peng. Sebelum orang banyak bahkan bisa mencapai Zhang Xuan, orang yang dimaksud sudah menyerang mereka. Seakan harimau mengelilingi kawanan domba, tidak ada satu orang pun yang mampu menahan pukulan darinya. Mereka adalah para jenius teratas dari 100 sekolah filsuf, dan mereka membanggakan diri atas kecakapan bertarung mereka yang superior melawan rekan-rekan mereka. Namun, di hadapan pemuda di depan mereka, kekuatan yang mereka yakini sangat menyedihkan sehingga seolah-olah mereka adalah anak-anak kecil yang berparade di hadapan orang dewasa. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Menyaksikan adegan ini, sage kuno dari 100 sekolah filsuf dapat dengan cepat mengatakan bahwa keturunannya telah kalah dalam pertempuran. Meskipun pihak lain hanya pada penyempurnaan Rana Aureate Body, kecakapan bertarungnya yang sebenarnya sudah setara dengan para pembudidaya alam sempiternal. Dari seluruh 100 sekolah filsuf, satu-satunya yang diketahui memiliki kemampuan superior seperti itu adalah Kong Xiao. Menonton pertempuran sedikit lebih lama, sangat jelas terlihat bahwa bahkan dalam pertempuran kelompok, mereka tidak mendekati tandingan Zhang Xuan. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, sage kuno dari 100 sekolah filsuf masih menghela nafas dalam-dalam dan menasihati, kamu bukan tandingannya, akui kekalahan. Namun, baru saja setelah dia mengucapkan kata-kata itu, situasi yang tidak terduga terjadi. Di bawah serangan tanpa henti dari kelompok dari 100 sekolah filsuf, Zhang Xuan secara tidak sengaja membuat kesalahan fatal, membuatnya terbuka untuk sesaat. Salah satu pemuda sangat memperhatikan kesempatan ini dan menusukkan jarinya ke titik buta Zhang Xuan. Dalam menghadapi krisis yang tak terduga ini, mungkin karena Zhang Xuan berpikir bahwa sudah terlambat baginya untuk menghindari serangan itu, dia malah mengangkat telapak tangannya untuk menyerang kepala pemuda itu. Ini adalah langkah kehancuran yang dijamin bersama. Pemuda itu mungkin bisa menusukkan jarinya ke jantung Zhang Xuan, tetapi dia juga akan membuat kepalanya hancur berkeping-keping oleh yang terakhir dan mati di tempat. Lebih penting lagi, menilai dari momentum menakutkan dari gerakan duo itu, sudah terlambat bagi mereka untuk menarik kembali serangan mereka. Berhenti, sage kuno dari 100 sekolah filsuf meraung cemas. Gelombang energi yang kuat dengan cepat menyelimuti seluruh area, menyegel ruang di sekitarnya. Sepertinya sage kuno dari 100 sekolah filsuf telah memutuskan untuk bergerak untuk mencegah tragedi terjadi. Namun, sesaat setelah dia melepaskan energinya, pemuda di bawah ini, yang beberapa saat jauhnya dari penusukan jantungnya, tiba-tiba bergerak dalam lintasan yang canggung dan secara misterius menghindari langkah mematikan itu. Setelah itu, pedang muncul di telapak tangannya. Huala! Yang mengejutkan sage kuno dari 100 sekolah filsuf, target pedang bukanlah keturunannya tetapi dia. Itu adalah senjata sage kuno. Sage kuno dari 100 sekolah filsuf menyipitkan matanya karena terkejut. Dia tidak berpikir bahwa pemuda itu akan dengan sengaja mengungkapkan kekurangannya hanya untuk memancingnya bergerak dan mengkonfirmasi lokasinya. Dia segera berusaha melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Pedang itu telah membungkus auranya di sekelilingnya, membuatnya tetap di tempatnya. Kilatan tajam melintas di udara, dan darah segar menyembur ke udara. Haha, Anda memiliki rasa terima kasih yang terdalam atas kemurahan hati Anda. Zhang Xuan terkekeh pelan saat dia dengan cepat menangkap semua darah dengan labu yang telah dia siapkan. Secara keseluruhan, ada lebih dari 20 tetesan darah. 5 tetesan darah sage kuno itu tidak lagi cukup baginya untuk bergerak. Sejak awal, inilah yang dia tuju. Sage kuno dari 100 sekolah filsuf telah bersikap sopan padanya di permukaan, tetapi dia telah mengabaikan tindakan tercela yang dilakukan oleh keturunannya, menutup mata ketika mereka menculik murid-muridnya dan memanfaatkan mereka untuk keuntungan mereka sendiri. Tidak hanya itu, dia bahkan menggunakan kekuatannya untuk menekannya untuk menghentikannya mencapai Xiaoya. Tidak mungkin dia akan kehilangan kesempatan untuk membalas dendam dengan pihak lain.
Kamu, setelah kehilangan terlalu banyak darah, wajah Sage kuno dari 100 sekolah filsuf memucat karena kelemahan. Marah dengan serangan tiba-tiba, dia baru saja akan bergerak ketika dia tiba-tiba merasakan aura mengesankan mengamuk di sampingnya. Itu adalah leluhur lama klan Zhang, Zhang Hongtian, yang memperingatkannya agar tidak melakukan tindakan pada keturunannya. Mengetahui bahwa dia tidak mampu bertarung dengan Zhang Hongtian saat ini, dia menahan amarahnya dan menahan diri. Memikirkan bahwa seorang sage kuno seperti dia sebenarnya telah dibodohi oleh seorang bocah alam Aureate Body, bahkan menderita luka dalam prosesnya. Hal seperti itu benar-benar tidak terpikirkan. Kepala muda klan Zhang benar-benar sosok yang luar biasa. Saya terkesan, 100 sekolah filsuf kami mengakui kehilangan kami. Pamitan. Halah, dengan angin kencang, sage kuno dari 100 sekolah filsuf dengan cepat menarik keturunannya kembali ke sisinya sebelum berbalik, bersiap untuk meninggalkan daerah itu. Tunggu sebentar, di mana 5 tetesan darah sage kuno yang Anda janjikan kepada saya karena kehilangan tantangan? Apa kau berniat mengingkari janjimu? Zhang Xuan berteriak mengejar sage kuno. Sage kuno dari 100 sekolah filsuf terhuyung-huyung setelah mendengar kata-kata itu. Dia hampir menyemburkan seteguk darah segar. Menekan perasaan tertahan di dadanya, dia menjentikkan botol batu giok sebelum pergi dengan tegas. Dia takut dia akan dicekik sampai mati jika dia terus berbicara dengan pemuda itu. Bab 1739, Dimensi Racun. Itu lebih seperti itu. Menangkap botol giok, Zhang Xuan mengangguk puas. Mereka yang ingin memaksanya berduel harus membayar harga yang sesuai untuk tindakan mereka. Bahkan orang bijak kuno tidak akan menjadi pengecualian untuk aturan itu. Pedangmu membuat terobosan ke sage kuno, kan? Leluhur tua klan Zhang bertanya dengan kaget. Dia hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Zhang Xuan mengangguk setuju. Bagus, itu keren. Ada keheningan sesaat sebelum leluhur tua klan Zhang tertawa terbahak-bahak. Selama bertahun-tahun, dia sendirian menopang klan Zhang, dan itu sangat melelahkan baginya. Dia tahu bahwa jika dia meninggal, klan Zhang akan segera jatuh ke dalam kemunduran, dan itu bukanlah sesuatu yang ingin dia lihat. Namun, terobosan pedang itu berarti bahwa klan Zhang memiliki sage kuno lain untuk diandalkan. Selanjutnya, umur artefak jauh lebih lama daripada manusia. Tidak ada keraguan bahwa keberadaannya akan menjamin keamanan klan Zhang untuk waktu yang sangat lama. Saya masih memiliki beberapa siswa yang berada di tangan 100 sekolah filsuf, jadi saya akan pergi. Zhang Xuan menggenggam tinjunya. Dengan kepergian orang bijak kuno dari 100 sekolah filsuf dan suku iblis dunia lain, tidak ada lagi yang bisa menjadi ancaman bagi mereka di sana. Lanjutkan, nenek moyang tua klan Zhang melambaikan tangannya. Jika bukan karena campur tangan leluhur lama dari klan Zhang, serangan sebelumnya tidak akan berhasil. Dalam skenario terburuk, dia bahkan mungkin telah mati bagi sage kuno iblis dunia lain sebelumnya. Karena itu, dia membungkuk dalam-dalam kepada leluhur lama klan Zhang sebelum mendorong Zhao Ya untuk memimpin. Mereka berdua terbang dalam jarak yang sangat jauh, dan tidak sampai aula pencapaian besar tidak lain hanyalah pemandangan yang kabur. Zhao Ya akhirnya berhenti. Saya memasuki ruang ini dengan 100 sekolah filsuf dari sini, kata Zhao Ya. Melihat, Zhang Xuan menyadari bahwa ini adalah tempat dia dan Hu Yaoyao masuk. Sepertinya itu sama untuk yang lain juga. Istirahat. Zhang Xuan hanya berhasil tiba di bagian luar aula pencapaian besar melalui persembahan suku iblis dunia lain, yang telah membuka lorong spasial di sana. Namun, dengan Infernal Black Saber ditingkatkan ke tingkat sage kuno, dia tidak harus bergantung pada teknik rumit seperti itu lagi. Huala, dengan tebasan Infernal Black Saber, celah hitam muncul di udara. Zhang Xuan menarik Zhao Ya dan melompat tepat ke celah hitam. Saat berikutnya, mereka berdua kembali ke dimensi 4 musim. Namun, apa yang berdiri di hadapannya bukan lagi ladang salju. Bunga-bunga bermekaran di tengah tanaman hijau yang menghijau, menggantikan warna putih monoton dari sebelumnya. Jika bukan karena fakta bahwa sesepuh ranah pemulihan introspektif masih di daerah itu, dia akan bertanya-tanya apakah dia telah memasuki dunia lain. Setelah berada di dimensi ini sebelumnya, tidak butuh waktu lama baginya untuk menemukan jalan keluar ke dunia. Duo ini dengan cepat menyelam melalui segel spasial untuk memasuki dimensi berikutnya. Sebelum mereka menyadarinya, mereka mendapati diri mereka berdiri di tengah hutan pegunungan yang dipenuhi racun. Zhao Ya melihat lingkungan sekitarnya. Wei Ruyan kemungkinan berada di aula bawahan sesuai dengan dimensi ini. Zhang Xuan mengangguk setuju. Dia menjentikkan pergelangan tangannya,
dan sebuah pil muncul di telapak tangannya. Telan ini. Baik, Zhao Ya memasukkan pil itu ke mulutnya sebelum bertanya dengan ragu, "Guru, apakah ini penawarnya?" "Udara dan air di sini beracun. Pantau kondisimu dan berhati-hatilah." Zhang Xuan menjelaskan. Karena racun janin bawaannya, dia telah mencurahkan sebagian besar waktunya untuk mempelajari racun. Sekilas, dia tahu bahwa hutan pegunungan tidak sesederhana kelihatannya. Meskipun kesunyian melayang di daerah itu, tidak ada binatang buas tangguh yang menjadi ancaman, kenyataannya adalah bahwa seluruh area diliputi dengan racun mematikan yang akan mencekik orang yang tidak waspada. Mengikuti di belakang gurunya, Zhao Ya bertanya, "Guru, apa yang kita lakukan sekarang? Mari kita cari jalan keluar dari dimensi ini untuk saat ini." Jika tebakanku benar, lokasi aula bawahan seharusnya berada tepat di atas pintu keluar. Zhang Xuan berkata. Setelah melewati beberapa dimensi, dia sudah cukup berpengalaman dalam aturan. Dia secara acak memilih arah dengan Dragon Bone Divine Spear-nya, membingungkan Zhao Ya dalam prosesnya, sebelum berjalan dengan susah payah ke arah yang dipilih. Ada kala jengking dan ular berbisa di seluruh hutan, tetapi sebagai orang yang memiliki Zenki Jalan Surga, Zhang Xuan tidak takut pada mereka. Mereka terus maju tanpa menghadapi banyak bahaya. Setelah melakukan perjalanan selama kira-kira 1 jam, mereka bertemu dengan sekelompok guru master yang wajahnya berubah pucat pasi. Jelas bahwa mereka telah diracuni. Zhang Xuan memberi mereka beberapa pil yang diresapi dengan Zenki Jalur Surga untuk menyembuhkan mereka dari racun mereka. Setelah itu, dia mengajukan beberapa pertanyaan kepada mereka untuk menentukan perkiraan lokasi pintu keluar sebelum bergegas. Ini harusnya, kira-kira 2 jam kemudian, keduanya akhirnya berhenti tepat di depan kolam berukuran sedang. Ini sepertinya tidak lebih dari kolam biasa. Guru, menurut Anda mengapa ini adalah pintu keluar? Zhao Ya bertanya dengan ragu. Dia juga telah mendengar jawaban yang diberikan oleh kelompok guru master, tetapi bahkan mereka tidak menyadari lokasi sebenarnya dari pintu keluar. Bagaimana gurunya bisa begitu yakin tentang masalah ini? Itu sederhana. Tanpa repot-repot menjelaskan dirinya sendiri, Zhang Xuan mengayunkan tangannya ke udara dan meraih seekor semut di antara ujung jarinya. Semut ini berwarna merah tua, dan kira-kira seukuran kacang. Hanya dengan pandangan sekilas, sudah jelas bahwa itu adalah makhluk yang sangat berbisa. Dengan tawa ringan, Zhang Xuan meletakkan semut di punggung tangannya. Tanpa ragu-ragu, semut itu menggigit kulit Zhang Xuan, menyuntikkan racun langsung ke aliran darahnya. Pada saat yang sama, Zhang Xuan tidak menggunakan Zenki Jalur Surga untuk menetralkan racun, membiarkannya menyebar dengan bebas ke seluruh tubuhnya. Dalam sekejap mata, punggung tangannya sudah mulai menghitam, dan lepuh mulai terbentuk di sana-sini. Guru, tidak memahami niat di balik tindakan gurunya, Zhao Ya panik. Dia tahu bahwa racun yang baru saja disuntikkan ke tubuh gurunya sangat mematikan. Jika itu sampai ke jantung gurunya melalui aliran darah, itu bisa mengakibatkan kematian seketika. Tenang, tidak perlu khawatir. Zhang Xuan berkata dengan tenang. Dengan lambaian tangannya, air di kolam memercik ke udara dan tersebar di atas lukanya. Tes, seolah-olah racun mematikan di punggung tangannya telah menemui musuh bebuyutannya. Asap putih naik ke udara, dan kegelapan serta lepuh dari sebelumnya dengan cepat mundur. Tak lama, tangannya telah kembali ke keadaan semula, seolah-olah tidak pernah diracuni sebelumnya. Ini, Zhao Ya terkejut. Apakah air di kolam ini benar-benar penawar? Betul sekali, Zhang Xuan mengangguk. Meskipun dimensi ini tampak berbahaya, Kongsi meninggalkan mereka untuk menguji generasi mendatang untuk melihat apakah mereka memenuhi syarat untuk mewarisi hartanya. Tujuannya tidak pernah menyebabkan kematian yang tidak berarti. Karena itu, pasti ada semacam penawar di dekat pintu keluar. Kalau tidak, tidak ada artinya baginya untuk meninggalkan warisannya, hanya untuk tidak memiliki seorang pun yang hidup untuk mewarisinya. Petik 2. Zhao Ya mengangguk dalam kesadaran. Saya bertanya kepada kelompok guru master sebelumnya yang kami temui sebelumnya di mana lokasi paling berbahaya, tempat yang memiliki jumlah makhluk berbisa paling banyak, ada di dimensi ini. Mereka mengarahkan saya ke sini. Teknik budidaya yang dipraktikkan Kongsi menekankan pada keharmonisan alam, di mana ada yin, yang pasti ada juga. Dimanapun kepadatan makhluk berbisa adalah yang terbesar, kemungkinan besar disitulah penawarnya. Itulah mengapa saya yakin bahwa disinilah letak pintu keluarnya. Zhang Xuan berkata dengan percaya diri. Dia tahu bahwa tidak mungkin bagi kelompok guru master yang dia temui sebelumnya untuk mengetahui di mana pintu keluarnya. Jika mereka tahu,
Mereka akan melarikan diri dari dimensi racun alih-alih berkeliaran tanpa daya di sekitar area tersebut. Meskipun mereka tidak tahu di mana pintu keluar itu, dalam jangka waktu lama yang mereka habiskan di sana, mereka seharusnya mendapatkan gambaran kasar tentang di mana medan yang lebih berbahaya itu. Setelah mereka berjalan ke sana, hal pertama yang disadari Zhang Xuan adalah tidak ada makhluk berbisa di sekeliling kolam. Itu lebih dari cukup untuk mendukung deduksinya. Menyadari bahwa mereka berada tepat sebelum pintu keluar, Zhao Ya bertanya, "Guru, haruskah kita merobek celah dimensi sekarang untuk menyelamatkan Ruyan?" Berdasarkan apa yang dikatakan gurunya, aula bawahan tempat Wei Ruyan dibawa kemungkinan berada tepat di atas kolam. Kita akan menyelamatkannya, tapi sebelum itu, ada satu hal lagi yang harus kita lakukan. Tunggu di sini untukku sementara aku pergi ke kolam untuk melihatnya. Fakta bahwa penawar yang menetralkan racun dari makhluk berbisa di dimensi ini dapat ditemukan di dalam kolam berarti bahwa inti dari dimensi kemungkinan juga ada di sana. Kita harus mengambilnya dulu, Zhang Xuan berkata. Inti dari dimensi hutan adalah 5 raja. Di dimensi gurun, itu adalah kayu pasir kuning berserk. Dalam dimensi 4 musim, itu adalah kristal. Ada sedikit keraguan bahwa sesuatu yang serupa dapat ditemukan di dimensi racun juga. Seperti kristal, kemungkinan itu adalah artefak yang akan memainkan peran penting dalam apapun yang mereka temui di aula bawahan. Bagaimanapun, selalu lebih baik untuk bersiap. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Zhang Xuan melompat langsung ke kolam yang jernih tanpa ragu-ragu. Bab 1740, Memancing. Dengan kedalaman sekitar 10 meter, kolam itu tidak terlalu dalam. Di luar itu adalah tempat segel spasial yang mengarah ke dimensi berikutnya berada. Alih-alih memasuki segel spasial, Zhang Xuan memilih untuk berenang di sekitarnya untuk melihat lebih dekat. Tetapi bahkan setelah berenang sekali, dia tidak dapat menemukan apapun. Mengesampingkan bentuk kehidupan apapun, dia bahkan tidak dapat menemukan batu, biji, atau apapun yang dapat menyerupai artefak dari jarak jauh. Itu semua air jernih. Apakah saya salah menebak? Apakah inti dari dimensi ini tidak terletak di sini? Atau mungkinkah seseorang telah mengalahkan saya? Zhang Xuan mengerutkan kening. Tidak, itu tidak benar. Jika seseorang telah mengklaim inti dari formasi, racun yang tersisa di udara akan surut sekarang. Di dimensi gurun, gurun telah menghilang setelah dia mengambil kayu pasir kuning berserk. Di dimensi hutan, saat dia pergi bersama dengan 5 raja, tidak jelas apa yang terjadi setelah mereka pergi. Namun demikian, tidak lagi dibatasi oleh otoritas 5 raja, tidak mungkin bagi binatang buas di dimensi untuk tetap tertib. Hal yang sama berlaku untuk dimensi racun juga. Mempertimbangkan bagaimana racun masih tertinggal di udara dan kolam masih memiliki sifat penawar, kemungkinan inti dari dimensi belum ditemukan. Mata wawasan, Zhang Xuan mengamati setiap sudut dan celah di dalam kolam, dan segera, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Zat yang akan menetralkan racun di sekitarnya tampaknya semakin langka. Zhang Xuan merenung sejenak sebelum terbang keluar dari kolam. Dia menunggu beberapa detik sebelum memeriksa kolam sekali lagi, hanya untuk menemukan bahwa zat tersebut telah sepenuhnya beregenerasi di dalam. Guru, apakah kamu sudah menemukannya? Zhao Ya bertanya. Belum, namun, saya memiliki tebakan yang bagus tentang apa inti dari formasi itu. Bawakan saya sebatang bambu, Zhang Xuan menginstruksikan sambil tersenyum. Zhao Ya meninggalkan daerah itu. Tak lama kemudian, dia kembali dengan sebatang bambu di tangan. Mengambil tiang bambu, Zhang Xuan mengguncangnya dengan ringan, menyentak daunnya. Mengemudikan Zenqi melalui tiang bambu, dia mewujudkan Zenqi-nya sebagai benang tipis di ujung lain dari tiang bambu sebelum memusatkan Zenqi-nya di ujung benang, seolah menyiapkan umpan yang lezat untuk mangsa yang akan digulung. Ini, pancing. Guru, apakah Anda berniat memancing di kolam ini? Zhao Ya terkejut. Ikan dengan tongkat dan bukan dengan jaring, jangan berburu mereka yang kembali ke sarangnya satu. Jika saya tidak salah, inti dari dimensi ini hanya bisa diambil. Metode lain hanya akan membuatnya semakin menjauh. Zhang Xuan menjelaskan sambil tersenyum. Di masa lalu, dia pernah membaca buku tentang kongsi, dan salah satunya menggambarkan, ikan dengan tongkat dan bukan dengan jaring, jangan berburu mereka yang kembali ke sarangnya. Artinya adalah kongsi memancing dengan pancing dan bukan melalui jaring ikan, dan meskipun dia menggunakan busur dan anak panah untuk berburu binatang, dia tidak akan pernah mencoba untuk menembak jatuh mereka yang sedang beristirahat. Ini adalah analogi untuk menunjukkan kebajikan kongsi, tetapi sepertinya memiliki makna yang lebih dalam.
Menggunakan cara yang kuat tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan di dalam kolam. Satu-satunya cara adalah dengan benar-benar memancing. Zhang Xuan menempatkan cacing berbisa di dalam kolam sebelum duduk diam di sampingnya. Memancing dapat menenangkan pikiran seseorang dan menghilangkan kegelisahan dan kecemasan, memungkinkan seseorang untuk lebih selaras dengan alam. Bahkan manusia biasa bisa menyatu dengan lingkungan mereka saat memancing, menciptakan pemandangan sehening lukisan, apalagi kultivator pada tingkat kultivasinya. Saat pancing yang dia buat dari Zenki bergoyang bersama dengan riak di kolam, Zhang Xuan tiba-tiba merasa bahwa dimensi racun tidak menakutkan seperti yang terlihat. Itu adalah ciptaan alam yang lain, dan itu nyata dan otentik. Di zaman kuno, ketika dunia kaya dengan energi spiritual, tidak ada manusia yang berani masuk ke hutan primordial. Miasma berlama-lama di tempat-tempat itu, dan makhluk berbisa berkeliaran di daerah itu, siap untuk menenggelamkan racun mereka ke dalam jiwa yang tidak waspada. Itu agak mirip dengan dimensi racun tempat dia berada. Dimensi ini bukanlah ciptaan buatan. Itu adalah salah satu hutan primordial yang telah bertahan dalam ujian waktu. Di sana, seseorang bisa mengalami sifat alami yang sebenarnya. Mengemudi teknik kultivasi yang telah dia latih saat mencapai terobosan ke Great Sage, Zhang Xuan tampaknya telah menjadi bagian dari dunia alami juga, menyatu dengan batu-batu besar, pohon, dan tanah di sekitarnya. Di bawah ketenangan yang ekstrim, kedalaman jiwanya mulai meningkat. 29.91 29.92 Huala, saat Zhang Xuan sedang kesurupan, air di depannya tiba-tiba beriak. Setelah itu, suara cemas memenuhi udara. Guru, seekor ikan telah mengambil umpannya. Menurunkan kepalanya, Zhang Xuan melihat seekor koi merah terang tergantung di benang Zenki-nya, berjuang mati-matian. Air memercik ke seluruh area. Sayang sekali. Sangat bagus bahwa dia telah menangkap ikan, tetapi itu juga membuatnya tersentak dari transnya. Kalau tidak, kedalaman jiwanya mungkin telah mencapai 30,0, sehingga memenuhi prasyarat baginya untuk menjadi sage kuno. Halah, Zhang Xuan menurunkan pergelangan tangannya dengan ringan sebelum mengayunkannya ke belakang dengan kuat. Ikan koi berwarna merah cerah terlempar keluar dari kolam. Halah, dilempar keluar dari air. Ikan koi berjuang di tanah beberapa saat ketika mulutnya terbuka dan tertutup dengan putus asa, seolah-olah tidak bisa bernapas. Sesaat kemudian, ia terbalik dengan mata menonjol dari rongganya, tampaknya telah menghembuskan napas terakhirnya. Guru, apakah ikan itu mati? Zhao Ya bertanya dengan tidak yakin. Bukankah ini inti dari dimensi? Mengapa ia mati begitu dipancing? Bukankah itu dimaksudkan untuk memancing? Baiklah, itu sudah cukup. Zhang Xuan menendang tubuh ikan koi dengan ringan, dan memantul beberapa kali sebagai respons terhadap stimulus sebelum jatuh lagi, seolah-olah itu benar-benar mati kali ini. Tidak bisa berkata-kata, dia menjentikkan jarinya dan mengumpulkan seikat api hitam yang diresapi dengan kilat dan mengancam, apakah kamu belum bersenang-senang, atau apakah kamu ingin dipanggang? Uhuk-uhuk, ikan koi di tanah membalik ke atas dan berdiri di atas ekornya. Saya minta maaf, itu hanya kebiasaan saya. Saya belum berada di pantai begitu lama sehingga saya mengalami kesulitan bernapas ketika saya datang, dan saya pikir saya akan mati lemas. Pipi Zhao Ya berkedut setelah mendengar kata-kata itu. Seekor ikan benar-benar berdiri dan mulai berbicara. Lebih jauh lagi, ikan itu tampaknya memiliki kepribadian yang cukup eksentrik. Jangan menilai orang ini adalah pembudidaya penyempurnaan alam sempiternal. Kesampingkan datang ke pantai, dia tidak akan mati bahkan jika dia dilemparkan ke dalam panci berisi minyak mendidih. Zhang Xuan menjelaskan. Keterkejutan awal Zhao Ya perlahan berubah menjadi intrik saat dia bertanya, jika ia memiliki kekuatan seperti itu, bagaimana akhirnya bisa ditangkap? Seekor ikan penyempurnaan alam semiternal kemungkinan besar adalah makhluk yang sangat cerdas. Namun, itu telah dipancing oleh tongkat bambu biasa, ini luar biasa. Aku tidak bisa menahannya, itu di luar kebiasaan. Dulu, Kong Si sering datang memancingku. Dia akan menghubungkan saya setiap kali sebelum melepaskan saya segera setelah itu. Setiap kali, saya akan ditangkap puluhan kali, jadi saya akhirnya terbiasa. Ikan koi menjelaskan. Pipi Zhao Ya terus berkedut. Terlepas dari kekuatannya, itu masih memungkinkan dirinya untuk terhubung setiap hari. Lebih jauh lagi, dari kelihatannya, sepertinya dia menikmati prosesnya. Apakah itu benar-benar bosan? Lebih penting lagi, memancing ikan yang sama setiap hari, Kong Si pasti sudah bosan setengah mati. Jangan dengarkan omong kosongnya. Kalau tidak salah,
Kongsi juga menggunakan Zenki-nya sebagai pancing dan umpannya. Apa yang orang itu minati bukan hanya umpannya tapi juga pancingnya, kan? Zhang Xuan menggelengkan kepalanya dengan tawa ringan sebelum mengalihkan pandangannya ke ikan koi. Ini semua awan sekilas, kata ikan koi dengan malu. Saya melihat, Zhao Ya melebarkan matanya menyadari. Tidak heran seekor ikan biasa bisa berkultivasi hingga kesempurnaan alam sempiternal. Ternyata selama ini memakan Zenki Kongsi. Secara alami, tidak mungkin ia akan memberikan tugas yang begitu menyenangkan kepada ikan lain. Saya pikir saya telah menyembunyikan diri saya dengan cukup baik sebelumnya. Bagaimana Anda menemukan saya? Tanya ikan koi dengan ragu saat menoleh ke Zhang Xuan. Cara menyembunyikan dirinya sangat rahasia, sehingga hampir tidak mungkin bahkan bagi mereka yang memiliki Eye of Insight untuk melihat melalui penyamarannya. Ada beberapa kelompok lain yang telah tiba sebelum mereka, tetapi mereka tidak menyadari kehadirannya. Namun, pemuda itu sebenarnya tahu bahwa dia perlu menggunakan pancing untuk mengaitkannya, dan itu membuatnya terasa gatal di sekujur tubuh. Akibatnya, mau tak mau ia menggigit umpan dan membiarkan dirinya tersangkut. Penangkal yang Anda tinggalkan di dalam air mirip dengan Zenki saya. Itu bukan sesuatu yang bisa dibuat siapapun, jelas Zhang Xuan. Jika saya tidak salah, itu mungkin berasal dari Kongsi, kan? Bab 1741, bertemu Luo Qixi sekali lagi. Alasan dia membiarkan makhluk berbisa menyuntikkan racunnya ke dalam tubuhnya adalah untuk membuktikan deduksinya kepada Zhao Ya, serta untuk merasakan bagaimana penawar racun di dalam kolam menetralkan racun makhluk berbisa. Dia dengan cepat menyadari bahwa penawarnya bekerja dengan cara yang mirip dengan Zenki jalur surganya. Selain Kongsi, dia tidak bisa memikirkan orang lain yang memiliki kemampuan seperti itu. Itu juga mengapa dia berpikir untuk membuat pancing dengan Zenki-nya sendiri. Sejujurnya, dia tidak begitu yakin apakah itu akan berhasil atau tidak. Ini memang Zenki unik Kongsi, tapi, mengapa kamu memiliki kemampuan yang sama dengannya? Tanya ikan koi dengan penuh tanya. Itu karena aku juga seorang guru-guru surgawi. Zhang Xuan menjawab sambil tertawa. Kamu adalah guru-guru surgawi. Itu menjelaskan banyak hal. Ikan koi itu melebarkan matanya menyadari. Baiklah, aku sudah memutuskan. Aku akan bersamamu mulai sekarang. Saat itu, Kongsi menginstruksikan saya untuk tinggal di sini, mengatakan bahwa saya hanya boleh pergi ketika guru-guru surgawi berikutnya datang. Dengan begitu, aku bisa memancing setiap hari. Memancing setiap hari. Zhang Xuan mundur dengan jijik. Ikan koi itu pasti masokis, ingin ditangkap setiap hari. Kamu harus memasuki ruang terlipatku untuk saat ini. Aku akan meneleponmu saat aku membutuhkanmu. Zhang Xuan berkata dengan lambaian tangannya. Diterima, jawab ikan koi dengan penuh semangat. Saat berikutnya, ia memasuki sarang segudang-segudang Zhang Xuan dan menemukan batu bata besar tergeletak di depannya. Wow, bata ini ditempa dengan sangat indah, puji ikan koi. Itu telah melihat beberapa batu bata dalam hidupnya, tetapi belum pernah melihat satu dengan begitu banyak bahan bagus yang terbuang di atasnya. Kaulah yang menjadi batu bata. Seluruh keluarga Anda adalah batu bata. Saya adalah kuali asal emas, kuali sejati yang terus-menerus. Kuali asal emas meraung marah. Kamu adalah kuali. Ikan koi mengejek dengan jijik. Jadi, kamu seharusnya bisa menyalakan api, kan? Mengapa Anda tidak datang untuk memanggang saya? Orang-orang mengatakan kepada saya bahwa saya merasakan panggang yang enak. Tidakkah kamu ingin mencoba sepotong aku? Cepat, aku tidak bisa menahan diri lagi. Kuali asal emas, tidak perlu melalui banyak masalah. Irisan mentah sudah cukup bagus. Black Saber Infernal menderu dingin saat kilatan dingin memancar dari pedangnya. Ah, maafkan aku, Neri dengan kemunculan artefak sage kuno. Ikan koi segera menundukkan kepalanya dengan patuh, tidak berani membuka mulutnya lagi. Tidak menyadari drama kecil yang baru saja terjadi di dalam sarang miriat antif, Zhang Xuan membawa Zhao Ya ke area di atas kolam. Sama seperti sebelumnya, dia tidak dapat maju lebih jauh setelah mencapai ketinggian 30 meter. Jadi, dia mengeluarkan Black Saber Infernal dan mengiris udara di atasnya. Huala, ruang terkoyak, dan celah dimensi muncul di tempatnya. Duo itu terus menuju ke atas, dan tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk tiba di tanah datar. Mirip dengan sebelumnya, sebuah istana besar bisa dilihat tepat di depan mereka di kejauhan. Ini harus menjadi aula bawahan, kata Zhang Xuan. Ayo pergi. Jadi, mereka berdua dengan cepat berjalan ke depan. Ini, aula Lul 1.
Apakah ini tempat Kongsi dulu tinggal? Di plakat yang tergantung tepat di atas pintu masuk aula bawahan, 3 kata, Hall of Lul, tertulis. Kemungkinan tempat Kongsi pernah tinggal di masanya. Guru, gerbang ke aula bawahan sudah dibuka. Ayo cepat masuk, Zhao Ya mendesak. Mengingat Hall of Lul sudah dibuka, kemungkinan seseorang telah memasuki tempatnya. Mereka harus bergegas, atau mereka berpotensi kehilangan Wei Ruyan. Ayo pergi. Zhang Xuan mengeluarkan Little Amulet, yang dengan cepat menyelimuti keduanya dengan cahayanya. Setelah itu, mereka berdua melewati gerbang raksasa dan memasuki Hall of Lul. Sama seperti sebelumnya, ada penghalang tak terlihat yang menyelimuti aula bawahan. Mereka yang tidak memiliki Celestial Amulet of Legacy atau konstitusi unik yang sesuai tidak akan dapat melewati penghalang tak terlihat. Namun, melalui otorisasi Prime Amulet, Zhang Xuan dapat memasuki aula bawahan manapun tanpa kesulitan. Satu hal yang Zhang Xuan tidak bisa tidak perhatikan adalah bahwa Black Saber neraka sebenarnya mampu melewati penghalang di sekitar Hall of Lul meskipun merupakan artefak sage kuno. Berdasarkan apa yang dia ketahui, orang bijak kuno tidak diizinkan memasuki aula bawahan dan aula utama. Dia sebenarnya sudah siap untuk meninggalkan Infernal Black Saber di luar jika memantul langsung dari segel. Memikirkannya, itu mungkin karena pembatasan itu tidak dikenakan pada mereka yang telah mencapai terobosan di kuil Confucius atau bahwa itu tidak dikenakan pada artefak sama sekali. Bagaimanapun, ini adalah kabar baik baginya karena itu berarti keamanan tambahan. Interior Hall of Lul sangat berbeda dari Hall of Great Accomplishment. Jika yang terakhir adalah manifestasi dari pemborosan, yang pertama adalah simbol berhemat. Bukan berarti Hall of Lul kecil dan kumuh, sebaliknya, itu sangat luas. Namun, anehnya itu kosong. Yang bisa dilihat hanyalah ranjang sederhana yang diposisikan di lokasi terdalam ruangan. Tidak ada prasasti atau lukisan di dinding putihnya yang kosong, juga tidak ada pahatan atau ornamen untuk menyuntikkan getaran ke dalam ruangan. Seluruh Hall of Lul hanya diwarnai dengan warna putih bersih dan tidak ada yang lain. Apakah ini tempat Kongsi pernah tinggal? Zhao Ya melebarkan matanya dengan tidak percaya juga. Bahkan dia hampir tidak percaya bahwa ini adalah tempat di mana Kongsi yang agung pernah tinggal. Kongsi dihormati sebagai guru dunia, telah mendidik para ahli yang tak terhitung banyaknya dalam hidupnya, terutama 72 orang bijak. Namun, siapa yang mengira bahwa lingkungan tempat tinggalnya ternyata begitu sederhana? Kongsi benar-benar melihat melewati fasad kekuasaan dan kekayaan. Zhang Xuan berkomentar saat dia memeriksa ruangan dengan hati-hati. Mirip dengan dimensi racun, tata letak segala sesuatu di ruangan itu terasa sangat alami. Itu adalah lingkungan yang menghilangkan kekhawatiran dan frustrasi seseorang, membuat mereka segar dan bersemangat. Berkultivasi di lingkungan seperti itu pasti akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kedalaman jiwa seseorang. Karena gerbang sudah dibuka, Wei Ruyan dan yang lainnya seharusnya sudah memasuki aula bawahan ini. Di mana mereka? Zhao Ya mengamati sekelilingnya dengan ragu juga. Seluruh ruangan terlihat dengan sekilas, tidak ada tempat bagi seseorang untuk bersembunyi. Jelas bahwa mereka adalah satu-satunya 2 orang di ruangan itu. Ini tidak masuk akal, seharusnya ada cukup banyak orang di sana. Bum bum bum, saat mereka dibingungkan oleh situasi aneh ini, mereka tiba-tiba merasakan gangguan pada energi spiritual di depan. Mereka seharusnya ada di sana. Zhang Xuan berkata. Menelusuri dari mana gangguan itu berasal, Zhang Xuan bergegas ke depan dan meninggalkan ruangan melalui pintu belakang di depan mereka. Saat mereka berjalan keluar, semburan Zenki terkonsentrasi tiba-tiba menyapu mereka, memberikan tekanan besar pada mereka. Di balik pintu belakang Hall of Lul ada sebuah taman. Kami sudah memesan buah bodi di pohon. Saya harus meminta Anda untuk kembali dari tempat Anda datang. Sebuah suara menderu dingin. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak menginginkan harta karun, tetapi ini adalah hal-hal yang telah kami upayakan dengan sangat keras untuk mendapatkannya. Kami tidak bisa memberikannya padamu. Harta karun dunia diberikan kepada mereka yang cukup mampu untuk mendapatkannya. Kami adalah orang-orang yang membuat persiapan yang cukup untuk mendapatkannya, jadi tak perlu dikatakan lagi bahwa itu milik kami. Dari mana suara-suara itu terdengar? Zhang Xuan bisa melihat 2 faksi berdiri saling berhadapan, udara di antara mereka sedikit tegang. Kelompok di sisi kanan terdiri dari 10 anggota, dan Wei Ruyan juga ada di antara mereka. 9 lainnya mengenakan pakaian yang identik, yang menunjukkan identitas mereka sebagai keturunan dari 100 sekolah filsuf. Di sisi lain, kelompok di sisi kiri hanya terdiri dari 1 orang.
Sebuah bola bundar berputar dengan dengungan ringan di depannya. Peredam dimensi. Orang itu sebenarnya adalah Luo Qixi. Di pintu masuk Zhang Xuan dan Zhao Ya, kerumunan dengan cepat mengalihkan pandangan mereka untuk melihat dua tamu baru itu. Zhang Shi, mata Luo Qixi berbinar dengan sedikit antisipasi. Zhang Xuan mengarahkan anggukan pada Luo Qixi sebelum mengalihkan pandangannya ke 100 sekolah filsuf. Di antara mereka, hanya Wei Ruyan yang tidak memperhatikan kedatangannya. Dia sedang kesurupan, sama seperti Zhao Ya sebelumnya. Tangannya diarahkan ke pohon bodi, yang terletak tidak terlalu jauh darinya, dan buah-buahan secara bertahap menjadi semakin merah di bawah masuknya zenkinya. Sepertinya buahnya akan matang kapan saja. Ini bukan pohon bodi biasa, itu tingkat sage hebat. Menyadari keraguan Zhang Xuan, Luo Qixi bergegas mendekat. Tidak seperti yang ada di Kekaisaran Hongyuan, mengkonsumsi buah bodi yang tumbuh di atasnya meningkatkan kemungkinan seorang kultivator mencapai kedalaman jiwa 30,0 sebesar 30%, sehingga mencapai level yang setara dengan sage kuno. Ini memungkinkan kedalaman jiwa seseorang mencapai 30,0. Zhang Xuan terkejut sesaat saat matanya membelalak kaget. Itu adalah pepatah umum di antara guru-guru master bahwa kedalaman jiwa adalah yang paling sulit untuk dibudidayakan, dan itu adalah sesuatu yang bisa dia hubungkan secara mendalam. Baik itu zenki, tubuh fisik, atau kultivasi jiwanya, selama dia memiliki teknik kultivasi yang sesuai, dia akan dapat maju dengan mudah. Namun, dia tidak bisa melakukan hal yang sama dengan pikirannya. Sudah beberapa hari, tetapi dia hanya berhasil meningkatkan kedalaman jiwanya dari 28,1 menjadi 29,99. Dia masih kurang sedikit untuk mencapai 30,0. Ini mungkin tampak seperti 0,01, tetapi langkah terakhir ini merupakan rintangan terbesar yang harus diatasi. Siapa yang tahu berapa banyak waktu dan usaha yang dibutuhkan untuk mengatasi tantangan ini? Jika buah bodi benar-benar dapat meningkatkan kedalaman jiwa seseorang menjadi 30,0, peluang seseorang untuk mencapai terobosan ke sage kuno akan benar-benar meningkat secara signifikan. Bab 1742, Buah Bodi. Betul sekali. Jika bukan karena itu, tidak mungkin mereka akan kesulitan membawa Wei Ruyan ke sini. Luo Qixi menjawab. Mendengar kata-kata itu, Zhang Xuan menyipitkan matanya dalam-dalam. Dia benar-benar harus mengatakan bahwa 100 sekolah filsuf memiliki pemahaman yang jauh lebih dalam tentang kuil Konfusius daripada paviliun guru-guru. Pertama, kanvas 4 musim yang dipenuhi dengan Ion of Ancient Sage yang tersisa, dan kemudian, itu adalah buah bodi yang memungkinkan kedalaman jiwa seseorang mencapai 30,0, mencapai level yang sebanding dengan sage kuno. Sepertinya mereka telah mempelajari seluruh kuil Konfusius secara menyeluruh dan telah membuat persiapan yang rumit untuk saat itu. Hong lama, di bawah infus zenki tanpa henti dari Wei Ruyan, buah bodi di pohon mulai bergoyang sedikit, memancarkan aroma yang dalam. Ini adalah tanda bahwa buah telah matang. Wei Ruyan akhirnya menghentikan aliran zenkinya. Jelas bahwa dia terlalu memaksakan diri mencoba mempercepat kematangan buah bodi. Wajahnya sedikit pucat, dan dia terengah-engah. Wei Ruyan, Zhao Ya dengan cemas mengirim pesan telepati. Zhao Ya senior, Wei Ruyan mulai pulih dari trans yang dia alami. Dengan ekspresi bingung di wajahnya, dia mengamati sekelilingnya untuk mencari wajah yang dikenalnya. Dia dengan cepat menemukan Zhao Ya, dan pada saat yang sama, dia juga memperhatikan pemuda yang berdiri di sampingnya. Matanya perlahan melebar keheranan saat dia dengan lembut bergumam tak percaya, Guru. Melihat Wei Ruyan tidak terluka dan kultivasinya meningkat sedikit, Zhang Xuan menghela nafas lega. Guru, menyadari bahwa itu bukan imajinasinya, Wei Ruyan segera bergegas ke sisi Zhang Xuan dan Zhao Ya. Namun, baru beberapa langkah, seorang pemuda tiba-tiba melangkah maju dan menghalangi jalannya. Kamu belum bisa pergi, Anda harus memilih buah bodi untuk kami terlebih dahulu. Kata pemuda itu. Wei Ruyan yang kesal dengan dingin mendesis, tersesat. Jangan lupa apa yang kamu janjikan kepada kami. Wajah pemuda itu menjadi gelap saat dia mengingatkan dengan angkuh. Kamu berani mengancamku. Wei Ruyan menyipitkan matanya dengan marah saat aura mengesankan terpancar dari tubuhnya. Dia siap untuk melepaskan semuanya jika didorong terlalu jauh. Namun, sebelum dia bisa bergerak, suara gurunya terdengar di udara. Murid saya telah membantu Anda mempercepat pematangan buah bodi, tetapi Anda masih membutuhkan bantuannya untuk memetiknya untuk Anda. Ruyan, kemarilah. Benar-benar mengabaikan 100 sekolah filsuf, Zhang Xuan menoleh ke Wei Ruyan dan mendesaknya untuk datang. Ya Guru,
Wei Ruyan dengan cepat berjalan mengitari pemuda itu untuk pergi ke sisi Zhang Xuan. Kamu adalah guru Wei Ruyan, Zhang Xuan. Pemuda itu mengerutkan kening tidak senang. Saya, jawab Zhang Xuan singkat. Kamu datang di saat yang tepat. Karena Wei Ruyan mengikuti perintah Anda, saya ingin Anda memerintahkannya untuk memanen buah bodi. Dari 6 buah di sini, kami bisa memberimu satu sebagai hadiah atas kerja kerasmu. Kata pemuda itu dengan angkuh. Seolah meragukan apa yang baru saja dia dengar, Zhang Xuan bertanya tidak percaya, apakah kamu mengatakan bahwa kamu hanya akan memberikan satu buah bodi kepada Ruyan sebagai imbalan atas kerja kerasnya? Betul sekali, pemuda itu mengangguk. 100 aliran filsuf kami membutuhkan 5 buah bodi yang tersisa, jadi kami harus membawanya kembali bersama kami. Satu-satunya alasan kami bersedia memberikan buah bodi kepada Anda adalah mengingat kerja keras yang telah dia lakukan selama ini. Jika Anda tidak menginginkan buah bodi, Anda dapat memilih sesuatu yang setara nilainya. Meluangkan, melihat pemuda itu mengudara, Zhang Xuan menggelengkan kepalanya dengan masam. Karena kamu tahu bahwa Ruyan telah melakukan banyak kerja keras, izinkan aku untuk berbicara beberapa kata tentang keadilan. Merasa bebas. Kamu bisa memasuki aula bawahan ini karena konstitusi unik Ruyan, kan? Betul sekali. Buah bodi sudah matang dan siap dipetik karena Ruyan telah menggunakan Zenki-nya untuk pertumbuhannya, kan? Betul sekali. Kalau begitu, itu sangat sederhana. Karena Anda tidak melakukan apa-apa, ke-6 buah bodi harus pergi ke Ruyan. Apa yang harus diperjuangkan? Baiklah, Ruyan, pergi dan petik semua buahnya. Zhang Xuan berkomentar dengan sungguh-sungguh. Kamu, apa maksudmu dengan itu? Tidak mengharapkan Zhang Xuan untuk menghina mereka sedemikian rupa, pemuda itu melebarkan matanya dengan marah. Aku tidak bermaksud apa-apa dengan itu. Saya hanya berbicara beberapa kata tentang keadilan. Zhang Xuan berkata, karena Anda tidak berperan dalam memasuki aula bawahan dan mematangkan buah bodi, hak apa yang Anda miliki untuk mengklaim kepemilikan buah bodi? Berani, apakah Anda tahu dengan siapa Anda berbicara? Pemuda itu meraung marah karena kelancangan Zhang Xuan. Hualala, 8 yang tersisa dari 100 sekolah filsuf dengan cepat mengepung mereka bertiga dan melepaskan aura mereka, mencoba untuk menekan mereka agar tunduk. Sama seperti kelompok dari aula pencapaian besar, mereka semua adalah ahli penyempurnaan ranah sempiternal. Guru, kulit Wei Ruyan berubah jelek saat melihat seseorang berani mengancam gurunya. Tetapi ketika dia hendak mengatakan sesuatu, gurunya mengangkat tangannya dan berkata, jangan khawatir, serahkan padaku. Ya guru, Wei Ruyan mengangguk. Dia tahu kemampuan gurunya dengan sangat baik. Karena gurunya menyuruhnya untuk tidak khawatir, itu benar-benar berarti tidak ada yang perlu dia khawatirkan. Zhang Xuan melirik pemuda di sekitarnya, dan senyum masam merayap ke wajahnya. Dia maju selangkah. Para pemuda dari 100 sekolah filsuf ini memang tangguh, tetapi Black Saber Infernal baru saja maju ke tingkat Sage kuno, dan dia memiliki banyak artefak dan binatang buas yang dijinakkan bersamanya. Jika dia mau, dia bisa dengan mudah menaklukkan mereka semua. Tepat ketika dia akan bergerak untuk memberi pelajaran kepada orang-orang sombong itu, Luo Qiki tiba-tiba berbicara. Izinkan saya untuk melakukannya sebagai gantinya. Tanpa menunggu tanggapan Zhang Xuan, dia terjun ke kerumunan. Begitu dia bergerak, kekuatan luar biasa yang dia miliki segera terlihat. Sama seperti Zhao Ya, dia benar-benar telah mencapai kesempurnaan alam sempiternal. Zhang Xuan merasa kepalanya sedikit sakit. Sebelumnya, ketika dia secara tidak sengaja membuat kekacauan di klan Luo dan pergi, dia hanya berada di Sein 9 dan. Namun, dalam waktu sesingkat itu, dia benar-benar berhasil memajukan kultivasinya hingga penyempurnaan alam sempiternal. Tingkat di mana dia mencapai terobosan itu konyol. Semua orang di sekitarnya mengatakan kepadanya bahwa dia berkultivasi dengan sangat cepat, tetapi setiap kali dia melihat murid-muridnya, dia merasa masih memiliki jalan yang panjang. Weng-weng, peredam dimensi berputar dengan dengungan ringan di udara, menjaga ruang di sekitarnya tetap tertutup rapat. Luo Qiki melayang di sekitar kerumunan seolah-olah kupu-kupu di tengah ladang bunga. Tidak ada keraguan bahwa para pemuda dari 100 sekolah filsuf sangat kuat, tetapi sangat jelas bahwa mereka bukan tandingan Luo Qiki. Sepertinya pemahamannya atas peredam dimensi telah meningkat. Zhang Xuan mengangguk setuju. Dia telah melihat wanita muda menggunakan peredam dimensi untuk menghentikan para tetua klan Luo sebelumnya. Saat itu, kendalinya atas kekuatan Dimension Silencer masih sedikit belum sempurna, dan rasanya dia hanya memanfaatkan kekuatan mentahnya. Namun, pada saat ini, kendalinya terasa sehat,
sampai-sampai gerakannya hampir terasa seperti bentuk seni itu sendiri. Pada saat ini, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia telah menjadi satu dengan peredam dimensi. Luo Qi tidak akan kalah dari mereka. Ayo panen buahnya, Zhang Xuan berkata sambil tersenyum saat dia mengalihkan pandangannya ke pohon bodi. Pohon bodi di depannya sedikit mirip dengan yang dia lihat di Akademi Guru-Guru Hong Yuan. Namun, itu jauh lebih subur, dan aura yang dipancarkannya terasa jauh lebih dalam. Mereka mengatakan bahwa berkultivasi di bawah pohon bodi dapat meningkatkan kultivasi jiwa dan kondisi pikiran seseorang. Zhang Xuan berpikir dengan penuh semangat. Pohon bodi alam Sein biasa memiliki efek menenangkan pikiran seseorang dan mengusir setan batin mereka. Mempertimbangkan bahwa pohon bodi sebelum dia telah mencapai Sage Agung, efeknya kemungkinan akan lebih terasa. Jika saya berkultivasi di bawah pohon ini, mungkin saya dapat meningkatkan kondisi pikiran saya melampaui 30,0. Keadaan pikirannya telah mencapai 29,99, sepotong jauh dari mencapai tingkat Sage kuno. Akan sangat sia-sia baginya untuk menelan buah bodi hanya untuk meningkatkan kedalaman jiwanya sebesar 0,01. Selama dia duduk di bawah pohon dan bermeditasi, dia seharusnya bisa segera membuat terobosan. Sementara Zhang Xuan merenungkan hal itu, Wei Ruyan berjalan ke pohon bodi dan mengulurkan tangan untuk mengambil salah satu buah bodi. Weng, denyut energi meledak dari buah bodi. Itu adalah mekanisme pertahanan alami dari pohon bodi untuk menjaga mereka yang ingin memanen buahnya. Namun, energi yang berdenyut itu dengan mudah dinetralkan oleh Wei Ruyan menggunakan seni rahasia. Kaca, buah dipetik dari dahan. Tes, saat buah itu dipanen, asap hitam menyembur keluar dari cabang tempat buah itu diambil, dan dengan cepat menyelimuti Wei Ruyan. Itu, gas beracun. Zhang Xuan terkejut. Dia tidak menyangka pohon bodi memiliki mekanisme pertahanan seperti itu juga. Tidak heran para pemuda itu tidak mau memetik buahnya sendiri, bersikeras agar Wei Ruyan melakukannya. Jika mereka benar-benar mencoba melakukannya sendiri, ada kemungkinan besar mereka akan diracun sampai mati. Bab 1743, Kemampuan Ikan Koi. Gas beracun yang dilepaskan oleh pohon bodi akan sangat sulit untuk dipecahkan oleh pembudidaya lainnya, tetapi bagi Wei Ruyan, itu tidak berbeda dengan tonik. Saat dia menyerap semua itu ke dalam tubuhnya, sinar bersemangat melintas di matanya yang seperti manik-manik. Kamu juga bisa meningkatkan kultivasimu melalui asap hitam. Zhang Xuan terkejut. Wei Ruyan mengangguk. Seperti yang diharapkan dari tubuh racun bawaan, kata Zhang Xuan dengan kagum. Konstitusi unik ini benar-benar kuat. Jika orang lain terkena racun itu, mereka akan mati dalam beberapa saat. Namun, Wei Ruyan sebenarnya bisa memanfaatkan bahan mematikan ini untuk meningkatkan kultivasinya. Bahkan Zhang Xuan tidak bisa tidak iri dengan kemampuannya yang luar biasa. Tidak butuh waktu lama bagi Wei Ruyan untuk menyelesaikan asimilasi energi di dalam asap hitam. Dia dengan cepat mengambil wadah batu giok dari cincin penyimpanannya dan menempatkan buah bodi di dalamnya. Setelah selesai, dia melanjutkan ke buah bodi berikutnya dan mengulangi prosesnya. Asap hitam yang sama keluar dan menyelimuti Wei Ruyan. Namun, kali ini tampaknya jauh lebih padat daripada sebelumnya. Di bawah serangannya, wanita muda itu sedikit bergidik, dan wajahnya menjadi pucat. Apa yang salah? Zhang Xuan bertanya dengan cemberut. Gas beracun itu terlalu kuat. Hanya ada begitu banyak yang bisa saya serap, jawab Wei Ruyan terus terang. Bahkan sebagai orang yang memiliki tubuh racun bawaan, jumlah racun yang bisa dia serap dan asimilasi sekaligus terbatas. Jika dia mencoba untuk mengambil terlalu banyak racun, dia mengambil risiko membebani tubuhnya dengan kekuatan. Gas beracun yang dikeluarkan oleh buah bodi kedua jauh lebih besar dari buah pertama, dan ini adalah sesuatu yang tidak dia duga. Butuh waktu lama sebelum dia akhirnya berhasil mengekang gas beracun yang mengamuk di dalam tubuhnya, dan dia menghela nafas lega. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke buah bodi ketiga. Tes, kali ini, asap hitam yang dikeluarkan oleh pohon bodi bahkan lebih besar dari sebelumnya. Dipaksa untuk mengasimilasi begitu banyak gas beracun sekaligus, tubuh Wei Ruyan mulai bergetar tak terkendali, dan wajahnya berangsur-angsur menjadi semakin pucat. Tepat ketika dia akan mencapai batasnya, dia merasakan seseorang meletakkan telapak tangannya di punggungnya. Setelah itu, gurunya berkata, gunakan asap hitam untuk mendorong terobosan. Ya guru, mengetahui bahwa gurunya bermaksud membantunya meningkatkan kultivasinya, Wei Ruyan dengan cepat memusatkan konsentrasinya untuk menyalurkan gas beracun untuk mengatasi kemacetannya.
Gas beracun yang dipancarkan oleh pohon bodi mematikan, tetapi itu adalah katalis yang sangat kuat untuk meredam keadaan pikiran seseorang. Zhang Xuan menggunakan Zenki jalur surga untuk membantu membersihkan berbagai penyumbatan di dalam tubuh Wei Ruyan sehingga dia bisa mengedarkan Zenki-nya dengan lebih mudah. Dengan setiap buah bodi yang dipetik Wei Ruyan, gas beracun yang dipancarkan oleh pohon bodi akan tumbuh lebih kuat secara signifikan. Pada saat dia sampai pada buah ke-6, gas beracun yang terpancar begitu kuat sehingga seolah-olah akan merusak bahkan ruang di sekitarnya. Zhang Xuan dengan cermat memfasilitasi aliran energi Wei Ruyan untuk memastikan kelancaran dalam mengemudikan Zenki-nya. Geji, geji, geji. Beberapa waktu kemudian, suara bergema dari meridian Wei Ruyan. Itu adalah tanda yang menunjukkan bahwa dia telah berhasil mengatasi kemacetan di jalannya. Auranya melonjak, dan tak lama kemudian, kultivasinya telah mencapai kesempurnaan alam sempiternal, sama seperti Xiaoya. Setelah memperkuat kekuatan luar biasa yang mengalir melalui tubuhnya, Wei Ruyan menggenggam tinjunya dan membungkuk dengan gelisah. Terima kasih guru, jika bukan karena bantuan gurunya, dia akan menyia-nyiakan setengah dari gas beracun di sana. Jika ada yang tidak beres, dia mungkin mengalami luka berat karena tubuhnya tidak mampu menahan tekanan yang dikenakan padanya. Dengan kultivasi penyempurnaan ranah sempiternal dan tubuh racun bawaannya yang dikuasai, tidak mungkin dia akan menemukan siapapun yang cocok untuknya di bawah Sage kuno. Zhang Xuan yang berbesar hati mengangguk setuju. Kemudian, wajahnya tampak berubah dingin saat dia mengalihkan pandangannya ke arah 9 pemuda yang bertarung dengan Luo Qixi. Jika bukan karena fakta bahwa dia ada, Wei Ruyan akan mengalami kerusakan yang tidak dapat diperbaiki dari meningkatnya intensitas gas beracun yang berasal dari pohon bodi. Kerusakan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dikompensasikan oleh buah bodi belaka. Orang-orang ini mengharapkan Wei Ruyan untuk memanen buah untuk mereka, tetapi mereka tidak mengambil tindakan pencegahan untuk melindunginya. Jelas bahwa mereka melihatnya sebagai tidak lebih dari alat yang bisa mereka buang setelah meremasnya sampai kering. Peng-peng. Pada saat itu, pertempuran antara Luo Qixi dan 9 pemuda dari 100 sekolah filsuf akhirnya berakhir. Kecakapan bertarung yang diberikan oleh Luo Qixi dengan peredam dimensi terlalu kuat. Bahkan dengan 8 dari mereka berkolaborasi satu sama lain, mereka tidak memiliki kesempatan. Wajah mereka pucat karena luka yang mereka derita dalam pertempuran, dan kulit mereka tampak sangat mengerikan. Fakta bahwa mereka telah dipilih untuk memasuki aula bawahan untuk mencari buah bodi berarti bahwa kedudukan mereka di 100 sekolah filsuf sangat tinggi. Mereka tumbuh dengan rasa hormat dari orang-orang di sekitar mereka, tetapi mereka akhirnya dipukuli dengan kejam selama misi yang begitu penting. Ini bukan sesuatu yang harga diri mereka bisa terima. Zhang Xuan dan Wei Ruyan, buah-buahan itu sangat penting bagi 100 sekolah filsuf. Saya harap Anda bisa menyerahkannya, pria muda yang tampaknya menjadi pemimpin de facto kelompok itu berkata dengan gigi terkatup. Namun, sebagai tanggapan atas permintaan dari pemuda itu, Zhang Xuan hanya melambaikan tangannya dan berkata, hancurkan anggota badan mereka dan buang. Apakah mereka melakukannya dengan sengaja atau tidak, dia tidak dapat menerima kenyataan bahwa mereka telah menempatkan muridnya yang berharga dalam posisi yang berbahaya. Mereka harus menanggung akibat dari tindakan mereka. Tentu saja, kuali asal emas melompat keluar dan menyerbu ke arah 9 pemuda itu. Tak lama kemudian, anggota tubuh mereka semua patah oleh kuali asal emas sebelum mereka dilempar keluar dari Hall of Lul dengan menyedihkan. Tak satu pun dari mereka akan takut pada kuali asal emas pada puncaknya, tetapi setelah serangan Luo Qixi, mereka tidak lagi menggunakan kekuatan untuk membalas. Guru, saya akan meninggalkan buah bodi ini bagi Anda untuk memutuskan apa yang harus dilakukan dengan mereka. Wei Ruyan berkata sambil menyerahkan buah-buahan itu. Zhang Xuan mengambil buah bodi dan menempatkan semuanya kecuali satu ke dalam cincin penyimpanannya. Dia memberikan buah bodi kepada Wei Ruyan dan berkata, kamulah yang mengumpulkan begitu banyak buah bodi, jadi kamu harus memegangnya. Namun, jangan terburu-buru menggunakannya. Saya punya formula di sini yang dapat meningkatkan kedalaman jiwa Anda. Saya ingin Anda berkultivasi di bawah pohon bodi dan meningkatkan kedalaman jiwa Anda menjadi 29,9 terlebih dahulu. Setelah selesai, kamu dapat menggunakan buah bodi dan mendorong terobosan ke Sage kuno. Iya, Wei Ruyan mengangguk. Dengan satu ketukan jarinya, Zhang Xuan memberikan seni rahasia untuk menenangkan pikiran ke Wei Ruyan. Xiaoya, ini untukmu. Zhang Xuan mengeluarkan buah bodi lain dan memberikannya kepada Xiaoya bersama dengan seni rahasia. Karena konstitusi unik mereka,
mereka dapat memajukan budidaya Zenki mereka dengan cepat. Namun, ini juga menyebabkan kultivasi pikiran mereka sangat tertinggal. Ini akan menjadi kesempatan yang baik bagi mereka untuk menutupi kesenjangan. Qi, ini untukmu. Setelah memilah dua muridnya, Zhang Xuan mengeluarkan buah bodi lainnya dan memberikannya kepada Luo Qi. Luo Qi telah tiba di Hall of Lu lebih awal dari mereka. Bahkan jika dia tidak datang, dengan kekuatan bertarungnya sendiri, dia pasti bisa mendapatkannya untuk dirinya sendiri. Terima kasih. Luo Qi mengambil buah itu, tetapi matanya tetap tertuju pada Zhang Xuan. Ada pandangan yang bertentangan di matanya saat dia berkata, Zhang Xi. Tampaknya tahu apa yang akan dia katakan. Zhang Xuan melambaikan tangannya dan berkata, aku telah mengajarimu penempaan pil sebelumnya, yang menegaskan hubungan kita sebagai guru dan murid. Tidak mungkin untuk mendikte perasaan seseorang, tetapi kepatutan bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja. Tidak mungkin bagi kita untuk menjadi. Pertama-tama, pertunangan di antara kami adalah kesalahpahaman yang sangat besar. Saya percaya bahwa Anda sadar bahwa ada seseorang yang saya cintai juga, jadi, saya minta maaf. Karena tidak mungkin baginya untuk memberikan kebahagiaannya, akan lebih baik baginya untuk memutuskannya dengan tegas. Menyeretnya keluar hanya akan menyebabkan lebih banyak kerugian bagi pihak lain. Dia tidak ingin pihak lain menghabiskan hidupnya mengejar sesuatu yang sia-sia. Wajah Luo Qi runtuh saat tubuhnya gemetar karena gelisah. Dia tahu bahwa kemungkinannya menguntungkannya, dan dia tahu bahwa hampir tidak mungkin untuk mencapai apa yang diinginkannya. Namun demikian, dia tidak berpikir bahwa dia akan ditolak secara belak-belakan. Di sampingnya, wajah Zhao juga menjadi gelap setelah mendengar kata-kata itu. Seperti kata pepatah, sehari sebagai guru saya, seorang ayah yang akan saya hormati seumur hidup. Seorang siswa tidak diizinkan untuk memiliki hubungan lain dengan guru mereka, atau itu akan dianggap sebagai pelanggaran kepatutan. Hal seperti itu tidak disukai di benua guru-guru. Dia ingin mengejar kebahagiaannya juga, tetapi dia tahu bahwa usahanya untuk melakukannya hanya akan menodai reputasi gurunya. Ini adalah dilema yang membuatnya sangat berkonflik. Memperhatikan ekspresi tertekan di wajah Luo Qi dan Zhao Ya, Zhang Xuan menghela nafas dalam-dalam sambil tersenyum. Baik, untuk saat ini, Anda harus fokus meningkatkan kultivasi Anda. Anda masih muda, dan masih banyak lagi kehidupan yang belum Anda lihat atau alami. Suatu hari, kamu akan menemukan seseorang yang jauh lebih cocok untukmu daripada aku. Jika ada alternatif, dia tidak akan ingin menyakiti mereka berdua. Namun, jika dia gagal mempertahankan sikap tegas terhadap masalah ini, dia hanya akan memberi mereka harapan palsu, dan tidak ada yang lebih menyakitkan daripada mengejar sesuatu yang tidak akan pernah terjadi. Mengetahui bahwa mereka membutuhkan waktu untuk diri mereka sendiri untuk menenangkan diri, Zhang Xuan melambaikan tangannya dan berkata, saya akan meninggalkan kalian semua di sini untuk berkultivasi. Cobalah yang terbaik untuk meningkatkan kedalaman jiwa Anda secepat mungkin. Sementara itu, aku akan pergi mencari Yuan Tao. Saat dia hendak pergi, sebuah suara tiba-tiba muncul di benaknya. Tuan, saya bisa menggali pohon ini untuk Anda. Apakah Anda ingin membawanya pergi? Kamu bisa menggali pohon ini. Zhang Xuan terkejut. Aku adalah inti dari seluruh dimensi, tahu. Tentu saja aku bisa menggali sebatang pohon saja. Jawab ikan koi dengan bangga. Bab 1744, Gong Qiqing. Apakah begitu? Mari kita bawa pergi kalau begitu. Petik 2. Mata Zhang Xuan bersinar dalam kegembiraan. Selama ini, dia berpikir bahwa akan sangat bagus jika dia bisa membawa pohon bodi pergi bersamanya. Bagaimanapun, ini adalah dorongan yang ideal baginya untuk mendorong terobosan dalam kedalaman jiwanya menjadi 30.0. Siapa sangka ikan koi kecil bisa melakukannya untuknya. Tetapi setelah memikirkannya lagi, masalah itu masuk akal. Ikan koi adalah inti dari dimensi racun, dan dimensi racun berhubungan dengan Hall of Lu. Sepertinya ada hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara keduanya. Pasti ada beberapa alasan mengapa Kong Si memilih untuk merawat ikan koi dan meninggalkannya di dimensi racun. Baik, mendengar persetujuan Zhang Xuan, ikan koi segera terbang keluar, dan dengan cambuk ekornya, ia melompat ke kolam yang terletak di tengah halaman belakang. Gugu-gugu, air di kolam mulai berputar menjadi spiral besar. Perlahan-lahan, spiral air naik ke udara dan menyelimuti pohon bodi, menariknya dari permukaan tanah. Ini, Zhang Xuan tidak berpikir bahwa akan sangat mudah untuk mengambil kembali pohon bodi yang berharga ini. Matanya menyala dalam kegembiraan.
Halo, dia dengan cepat menyimpan pohon bodi ke dalam Myriad Antifreeze, memilih tempat kosong di area itu untuk menanamnya. Tak lama setelah ditanam, sebuah kolam terbentuk di sekitarnya, dan ikan koi berenang dengan gembira di dalamnya, sesekali memercikkan air ke udara. Zhang Xuan dengan cepat memeriksa pohon bodi yang ditanam kembali dan mencatat bahwa pohon itu tidak layu karena gerakan itu. Sebaliknya, pohon-pohonnya tumbuh lebih rimbun. Selain itu, tampaknya selaras dengan pohon bodi lain yang dia peroleh dari keluarga kerajaan Hong Yuan, dan mereka dengan cepat menyatu menjadi satu tubuh, membentuk lorong yang dapat meredam jiwa dan kedalaman jiwa seseorang. Dengan ini, aku seharusnya tidak menghadapi masalah apapun untuk mencoba mendorong terobosan ke Sage kuno. Zhang Xuan terkekeh pelan. Dengan pohon ini ditempatkan di Myriad Antifreeze, dia akan bisa berkultivasi kapanpun dia punya waktu. Mencapai kedalaman jiwa 30,0 hanyalah masalah waktu. Tentu saja, cara tercepat adalah tetap mengkonsumsi buah bodi. Namun, meskipun kedalaman jiwanya sudah di ambang terobosan, kultivasinya sangat kurang. Dia merasa bahwa buah bodi akan lebih bermanfaat bagi orang tuanya dan yang lainnya. Guru, melihat bahwa pohon bodi telah diambil, Zhao Ya dan yang lainnya sedikit bingung. Beberapa saat yang lalu guru mereka telah mendorong mereka untuk berkultivasi di bawah pohon bodi, tetapi saat berikutnya, dia tiba-tiba mengambilnya. Sebagai tanggapan, Zhang Xuan berdeham dan berkata, kamu harus pergi ke ruang terlipatku untuk berkultivasi. Karena dia telah mengambil pohon bodi, tidak ada alasan bagi mereka untuk tetap tinggal di daerah itu. Karena itu, dia melambaikan tangannya dan membantu ketiga gadis itu masuk ke Myriad Antifreeze juga, meninggalkan mereka untuk mengolah kedalaman jiwa mereka. Kemudian, dia dengan cepat berjalan keluar dari Hall of Lul. Dilempar keluar dari Hall of Lul dengan anggota badan patah, 9 pemuda dari 100 sekolah filsuf gemetar karena marah. Ekspresi hiruk-pikuk menutupi wajah mereka, dan sepertinya mereka akan mengamuk. Setelah mengkonsumsi pil Grand Intermittence kelas 9, tulang mereka yang hancur sudah mulai sembuh, tetapi kemarahan mereka semakin dalam seiring waktu. Tidak tahan lagi, salah satu pemuda bertanya, Gong Qiqing, apa yang kita lakukan sekarang? Pemuda bernama Gong Qiqing adalah pemimpin de facto kelompok tersebut, orang yang telah memberi perintah kepada Wei Ruyan dan Zhang Xuan sebelumnya. Dia adalah keturunan Sage Zihua kuno. Kita tidak bisa membiarkan masalah ini pergi begitu saja. Gong Qiqing menggertakkan giginya dengan marah. Sebagai keturunan dari 100 sekolah filsuf, penduduk benua guru-guru tidak berbeda dengan orang barbar di mata mereka. Pertama-tama, orang-orang barbar itu seharusnya bangga dengan fakta bahwa mereka berguna bagi mereka di kuil Konfusius. Namun, mereka tidak hanya merebut semua harta karun itu, mereka bahkan telah memukul mereka ke dalam keadaan seperti itu. Itu adalah kejahatan yang keji. Tak termaafkan. Kita harus memberi mereka pelajaran sehingga mereka tidak akan pernah tahu untuk melewati 100 sekolah filsuf. Zhang Xuan tampaknya tidak terlalu kuat, tetapi wanita muda yang dikenal sebagai Luo Qiki itu jauh di luar kemampuan kita untuk dihadapi saat ini. Kultivasi Zhao Ya dan Wei Ruyan telah mencapai kesempurnaan alam semi ternal juga. Kami tidak akan memiliki kesempatan melawan mereka dalam pertarungan. Petik 2. Yang lain mendiskusikan situasi dengan cemas. Mereka marah, tetapi mereka juga tahu bahwa lawan mereka berada di luar kemampuan mereka untuk dihadapi. Kami mungkin bukan tandingan mereka, tetapi hilangnya buah bodi adalah masalah besar. Leluhur tua pasti akan campur tangan. Aku akan mengiriminya pesan sekarang, Gong Qiqing mendengus dingin. Menahan rasa sakit yang luar biasa dari tulangnya yang baru sembuh, Gong Qiqing mengeluarkan token batu giok yang unik dan mengirimkan detail konfliknya. Namun, dia tidak menjelaskan secara mendalam siapa pelakunya. Dia hanya menyebutkan bahwa buah bodi telah dicuri dan mengalami luka parah. Sesaat setelah dia mengirim pesan, tekanan luar biasa tiba-tiba membebani dari langit. Itu begitu kuat sehingga membuat orang banyak merasa sangat tercekik. Setelah itu, sosok tua tiba-tiba muncul di depan orang banyak. Setelah melihat keadaan 9 pemuda itu, wajah sosok tua itu berubah menjadi marah ketika dia bertanya, apa yang terjadi? Saat dia berbicara, setetes darah keluar dari ujung jarinya. Tetesan darah terbelah menjadi 9 bagian, dengan masing-masing bagian memasuki tubuh salah satu dari 9 pemuda. Dalam sekejap, luka yang mereka derita mulai sembuh pada tingkat yang terlihat karena vitalitas yang terkandung di dalam darah. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk pulih sepenuhnya. Ini adalah salah satu kemampuan yang dimiliki Sage kuno, reinkarnasi darah. Sosok tua itu adalah ahli Sage kuno.
Leluhur tua, kamu harus mengatasi keluhan kami. Setelah pulih dari luka mereka, Gong Qiqing dan yang lainnya segera berlutut ke tanah dan menangis sedih. Siapa pelakunya? Sosok tua itu menyipitkan matanya saat aura yang dia pancarkan semakin dingin. Sosok tua itu tampaknya berusia 60-an, dan dia tidak memiliki janggut. Matanya membawa sedikit kesedihan, tetapi wajahnya sedikit pucat. Sulit untuk mengatakan apakah dia kelelahan karena bepergian ke sana melalui ruang terlalu cepat atau telah menghadapi bahaya dan terluka. Pelakunya adalah guru master dari benua guru-guru. Gong Qiqing meludah dengan gigi terkatup. Kami membawa Wei Ruyan ke Aula Lul dan memintanya membantu kami mematangkan buah bodi. Namun, orang itu datang dan mengambil buah matang dari tangan kami. Dia bahkan melukai kami dan mematahkan anggota tubuh kami. Apakah kamu memberitahu dia identitasmu? Kita telah melakukannya. Kami mengatakan kepadanya bahwa kami berasal dari 100 sekolah filsuf dan buah bodi ini sangat penting bagi kami. Kami bahkan menawarkan untuk memberikan salah satu buah bodi kepadanya sebagai kompensasi. Namun, itu masih memilih untuk menyerang kita. Gong Qiqing melanjutkan dengan marah. Kapan guru-guru master dari benua guru-guru menjadi begitu sombong? Sosok tua itu mencibir dengan marah. Dalam sekejap, seolah-olah seseorang telah membakar auranya. Aura mengamuk mengalir keluar dari tubuhnya, menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Semua orang yang berdiri di hadapan aura ini hanya bisa menggigil ketakutan, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun dengan keras. 100 sekolah filsuf dan paviliun guru-guru keduanya berakar dari kongsi, dan kepatutan adalah sesuatu yang paling penting bagi mereka. Karena orang-orang mereka telah mematangkan buah bodi, tidak pantas bagi pihak lain, terutama mengingat dia adalah seorang guru besar, untuk merebutnya dengan paksa. Jika seseorang menggunakan kekuatan kasar untuk segalanya, bagaimana seseorang akan berbeda dari iblis dunia lain? Leluhur tua, kamu harus memperbaiki keluhan kami. Kami mohon Anda untuk membunuh orang itu untuk kami. Bahkan jika kita menyelamatkan nyawanya, paling tidak yang harus kita lakukan adalah melumpuhkan anggota tubuhnya sehingga dia akan belajar pelajaran yang menyakitkan karena kesombongannya. Merasakan bahwa mereka telah berhasil memicu kemarahan leluhur lama, kerumunan itu meraung dengan marah. Yakinlah, aku pasti akan mengatasi keluhanmu. Sosok tua itu mengangguk. Menyebarkan persepsi spiritualnya ke daerah itu, suara sosok tua itu menggelegar di daerah sekitarnya. Guru utama yang baru saja masuk, bolehkah saya tahu Anda keturunan siapa? Saya harap Anda dapat memberikan penjelasan yang adil tentang mengapa Anda memperlakukan keturunan saya dengan cara seperti itu. Kalau tidak, jangan salahkan saya karena tidak kenal ampun. Petik 2. Angin bertiup tanpa suara di daerah itu, tetapi tidak ada respons sama sekali. Dari kelihatannya, sepertinya dia bukan keturunan dari sage kuno manapun. Karena dia tidak berada di bawah perlindungan siapapun, aku tidak akan berdiri pada upacara. Sosok tua itu mendengus dingin saat aura jahat melayang keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, keturunan di belakang sosok tua itu tiba-tiba berseru dengan gelisah. Leluhur tua, orang itu akan keluar. Tak lama setelah itu, sedikit cahaya memancar dari pintu masuk Hall of Lul, dan sesosok muncul di depan orang banyak. Kita harus membuatnya mengerti bahwa mereka yang berasal dari 100 sekolah filsuf tidak bisa dianggap enteng. Gong Qiqing mencibir dengan dingin. Namun, saat berikutnya, dia melihat tubuh leluhur tua itu menegang saat ekspresi tidak percaya merayap ke wajah leluhurnya. Orang yang Anda maksud, orang yang mencuri buah bodi dari Anda, adalah Zhang Xuan. Betul sekali, dia yang bergerak pada kita. Gong Qiqing mengangguk dengan keras. Begitu, aku lupa bahwa aku memiliki beberapa hal yang masih harus kuurus, jadi aku akan pergi. Masalah sepele seperti ini tidak memerlukan campur tangan saya, jadi selesaikan di antara Anda sendiri. Petik 2. Dan dengan puff, leluhur tua itu menghilang dari pandangan. Gong Qiqing, kerumunan. Bab 1745, Dimensi Hutan Batu. Gong Qiqing dan yang lainnya benar-benar tercengang dengan apa yang mereka lihat. Itu adalah leluhur lama mereka, seorang ahli sage kuno. Beberapa saat sebelumnya dia telah menyatakan bahwa dia akan memperbaiki keluhan mereka, tetapi begitu dia mengetahui bahwa pelakunya adalah Zhang Xuan, dia berbalik dan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Apa itu? Apakah pihak lain bukan hanya pembudidaya penyempurnaan alam Aureate Bodi belaka? Mengapa sepertinya leluhur lama mereka takut pada pihak lain? Sementara Gong Qiqing dan yang lainnya merasa tertahan karena ditinggalkan dalam kesulitan oleh leluhur lama mereka, leluhur tua itu juga diambang memuntahkan darah.
Dia sebenarnya adalah sage kuno yang sama yang telah dilukai oleh Black Saber neraka di pintu masuk aula pencapaian besar. Tentu saja, mengingat kekuatan luar biasa yang dia miliki sebagai seorang kultivator sage kuno, tidak mungkin dia takut pada seorang kultivator alam Aureate bodi belaka. Namun, pemuda itu memiliki pedang sage kuno yang dimilikinya, yang mengubah sifat segala sesuatu. Lebih jauh lagi, dia bisa merasakan bahwa Zhang Hongtian bersembunyi di suatu tempat di sekitar area itu, diam-diam melindungi pemuda itu dari kegelapan. Jika dia benar-benar terjebak di antara seorang pembudidaya sage kuno dan pedang sage kuno dalam keadaan terluka, dia bisa kehilangan nyawanya. Orang bijak kuno adalah makhluk yang luar biasa tangguh. Namun, jika seseorang berhasil membunuh sage kuno, dia akan menemukan bahwa tubuh sage kuno dipenuhi dengan harta dari ujung kepala hingga ujung kaki. Dia berpikir bahwa alasan mengapa Zhang Xuan bisa memasuki aula pencapaian besar adalah karena dia telah mempelajari jimat surgawi warisan klan Zhang secara menyeluruh, sampai-sampai dia mampu menguraikan segelnya dan mengatasinya bahkan tanpa jimat di tangan. Kemungkinan Zhang Xuan akan bisa memasuki Hall of Lul juga tidak pernah terlintas dalam pikirannya. Siapa yang mengira bahwa bahkan setelah melarikan diri ke sana, dia masih bertemu dengan pihak lain. Sisanya sedang mempersiapkan hal itu, jadi aku tidak bisa mengganggu mereka saat ini. Namun, begitu mereka selesai melakukannya, kita pasti akan membalas mereka. Nenek moyang tua itu mendengus. Tak perlu dikatakan bahwa 100 sekolah filsuf yang kuat tidak hanya memiliki dia sebagai satu-satunya sage kuno mereka. Namun, kebetulan yang lain memiliki hal-hal yang lebih penting untuk diperhatikan, jadi dia adalah satu-satunya yang cukup bebas untuk mengurus generasi muda. Dia berpikir bahwa dengan dia membela generasi muda, baik paviliun guru-guru maupun suku iblis dunia lain tidak akan berani melewati jalan mereka. Namun, bertentangan dengan harapannya, dia akhirnya terluka parah begitu dia muncul. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa sedih. Namun, sebagai orang yang selamat untuk menjadi sage kuno, hampir tidak ada tantangan yang belum pernah dia temui sebelumnya. Dia hanya harus mentolerirnya untuk saat ini. Begitu yang lain bebas, sudah waktunya baginya untuk membalas dendam. Dengan Black Saber neraka dalam genggamannya, Zhang Xuan berjalan keluar dari Hall of Lul. Dia tahu bahwa tindakannya di Hall of Lul pasti akan menarik seorang sage kuno dari 100 sekolah filsuf, jadi dia telah mengeluarkan Black Saber Infernal terlebih dahulu untuk melawan serangan apapun. Tidak mungkin bagi seorang sage kuno untuk membunuhnya sambil menyembunyikan lokasinya. Begitu pihak lain mengungkapkan lokasinya, Black Saber Infernal dan halaman emas akan dengan cepat bergegas maju untuk menuai kehidupan pihak lain. Dengan demikian, tidak ada yang perlu ditakuti. Berjalan keluar dari segel, Zhang Xuan melihat 9 pemuda berdiri sama sekali tidak terluka di depannya. Api kemarahan membara di mata mereka, tetapi mereka tidak berusaha untuk bergerak melawannya. "Oh, kamu sudah pulih," kata Zhang Xuan dengan acuh tak acuh saat dia menatap sekeliling. Meskipun mungkin bagi mereka untuk pulih dari anggota badan yang patah menggunakan pil intermiten agung, mereka masih harus beristirahat setidaknya selama beberapa hari sebelum mereka dapat pulih sepenuhnya. Mempertimbangkan bagaimana luka mereka benar-benar hilang dalam 10 menit setelah dibuang, kemungkinan besar itu adalah perbuatan seorang sage kuno. Namun, bahkan setelah memindai sekeliling, dia tidak dapat menemukan apapun. Pada saat yang sama, Black Saber Infernal juga melaporkan bahwa tidak ada sage kuno di sekitarnya. Mengetahui bahwa 9 pemuda yang gemetaran bahkan tidak menimbulkan ancaman baginya, Zhang Xuan menembak mereka dengan tatapan tajam, yang menyebabkan mereka berlutut, sebelum berjalan kembali ke jalan tempat dia berasal. Tidak butuh waktu lama sebelum dia kembali ke dimensi racun. Tanpa ikan koi di sekitar, makhluk beracun dengan cepat berkerumun di sekitar kolam. Sepertinya tidak akan lama sebelum, tempat berlindung, kecil di dimensi racun dilahap oleh racun. Setelah melewati pintu keluar, Zhang Xuan mendapati dirinya berdiri di tengah-tengah dunia yang penuh dengan batu-batu besar dari semua ukuran. Seolah-olah dia telah melangkah ke tengah-tengah pegunungan yang gundul, tidak diisi apa-apa selain batu-batu besar. Visualnya secara instan diserang oleh serangan abu-abu monoton yang luar biasa, tidak ada sedikit pun tanaman hijau yang terlihat. Dari kelihatannya, sepertinya dia sedang berdiri di tengah hutan batu. Daerah itu tidak sekering dimensi gurun, dan juga tidak kaya energi spiritual seperti dimensi hutan. Jika dia harus menggunakan satu kata untuk menggambarkan dimensi saat ini di mana dia berada, itu akan menjadi aneh. Batu-batu besar di sekitarnya memiliki bentuk yang sangat aneh, dan hanya dengan melirik sekilas ke sekelilingnya sudah cukup untuk membuat matanya berputar.
Sepertinya batu-batu besar ini menggambarkan gerakan tertentu. Zhang Xuan melompat ke salah satu batu yang lebih tinggi dan merenung dengan cemberut. Melihat bentuk umum dari hutan batu, ia menemukan bahwa itu menyerupai banyak ahli yang mengeksekusi seni rahasia mereka sekaligus. Aku akan mengetahuinya begitu aku mencobanya. Dia dengan cepat menemukan sekelompok batu besar dan mulai mempelajarinya. Meniru bentuk batu-batu besar, dia merasakan zenki-nya mengalir dalam lintasan yang unik, dan saat berikutnya, telapak tangannya melesat ke depan dengan ringan. Ledakan sonik bergema di udara, dan celah dimensi kecil terkoyak di ujung telapak tangannya. Ini memang teknik pertempuran. Selain itu, kecakapan yang dimilikinya luar biasa. Zhang Xuan menyipitkan matanya dengan heran. Sejauh ini, dia hanya meniru gerakannya dengan santai, dia bahkan belum mencoba mempraktikkannya dengan serius. Mungkinkah, batu-batu besar itu membentuk beberapa set seni rahasia yang sangat kuat? Jika itu masalahnya, dari mana seseorang harus mulai berkultivasi? Apakah ada urutannya? Jika dia mempelajarinya secara acak, apakah itu akan menyebabkan efek samping yang tidak diinginkan? Lupakan, aku harus mencari jalan keluarnya dulu. Zhang Xuan segera mengambil keputusan. Jika dia menemukan pintu keluar, dia akan dapat menemukan aula bawahan yang sesuai. Pada akhirnya, dimensi luar hanyalah cobaan yang diberikan kongsi kepada mereka yang berkelana ke dimensi ini. Harta karun sejati terletak di dalam kuil Konfusius. Kali ini, Zhang Xuan memilih untuk memutar Black Saber neraka sebelum dengan cepat melayang ke arah yang ditunjukkannya. 1 jam kemudian, dia akhirnya menemukan beberapa tanda aktivitas manusia. Mengikuti jejak, ia segera menemukan sekelompok guru master. Mereka berdiri di tempat terbuka di hutan batu, dan mereka berdebat sengit satu sama lain. Urutan gerakanku benar. Kamu tidak akan menghadapi masalah selama kamu berkultivasi sesuai dengan gerakanku. Sampah. Urutan saya adalah satu-satunya yang benar. Lihat, dua gerakanmu itu bahkan tidak terhubung satu sama lain. Jelas sekali bahwa Anda salah paham. Kamu bodoh. Saya telah berkultivasi dalam urutan ini, dan saya dapat merasakan penguasaan teknik saya semakin dalam secara signifikan. Jika Anda benar-benar berpikir bahwa Anda benar, mengapa kita tidak bertanding dan melihat urutan siapa yang lebih unggul? Memang, apa gunanya berdebat begitu banyak? Biarkan kekuatan kita yang berbicara. Di tengah pertengkaran mereka, para guru master benar-benar akhirnya saling bertikai. Angin kencang bertiup di sekitarnya dan gelombang kejut dari pukulan bertabrakan berdesir secara destruktif ke sekitarnya. Namun, mereka memastikan untuk membangun penghalang isolasi di sekitar mereka untuk menghindari kerusakan batu-batu besar di sekitar kemampuan terbaik mereka. Sama seperti kelompok praktisi pedang yang saya temui di Sword Lagoon, orang-orang ini tanpa sadar kehilangan kewarasan mereka. Zhang Xuan menggelengkan kepalanya dengan sedih. Dia telah menghadapi situasi seperti itu di Kekaisaran Qianchong. Para praktisi pedang di sana langsung bertengkar begitu mereka berselisih satu sama lain, yang tidak lazim dilakukan oleh para praktisi pedang. Dia tidak berpikir bahwa dia akan melihat pemandangan yang sama di sini juga. Pertempuran berakhir secepat itu dimulai. Tak lama, seorang pria berdiri menang atas yang lain. Lihat, urutan yang saya ikuti adalah yang paling kuat dari semuanya. Ini seharusnya cukup untuk menunjukkan bahwa saya benar. Baiklah, cepat dan mulailah membuat persembahanmu. Guru master yang menang mengangguk puas. Baiklah, kami akan mengikuti urutanmu kalau begitu. Yang lain dengan enggan mengangguk setuju. Membuat persembahanmu. Di sisi lain, Zhang Xuan bingung dengan apa yang sedang terjadi. Semakin dia melihat situasinya, semakin membingungkan dia menemukannya. Guru-guru seharusnya tidak percaya takhayul. Mengapa mereka berbicara tentang membuat persembahan mereka? Bersembunyi di sudut, Zhang Xuan terus memperhatikan gerakan para guru master dengan bingung. Guru utama yang menang mengeluarkan beberapa artefak berharga dan meletakkannya di depan batu besar, seolah-olah membuat persembahan untuk itu. Tidak lama kemudian, artefak mulai terbakar, dan cahaya kemasan bersinar dari batu. Setelah itu, siluet tiba-tiba muncul di batu dan mulai bergerak, tampaknya menunjukkan semacam teknik pertempuran. Seni rahasia yang dipraktikkan oleh para guru master sebelumnya hanyalah bentuknya, jadi apakah ini jalur sirkulasi Zenki yang mengikuti gerakan? Zhang Xuan bertanya-tanya. Siluet yang bergerak di atas batu saat ini sedang menunjukkan semacam teknik pernapasan internal yang tampaknya sejalan dengan gerakan yang telah dilakukan oleh guru-guru master sebelumnya, tetapi masih ada beberapa ketidaksempurnaan di antara keduanya. Bagaimana ini masih tidak benar?
Urutan yang saya simpulkan tidak berhubungan dengan teknik pernapasan internal, Pu. Guru master yang menang mengikuti gerakan siluet di atas batu, tetapi sesaat kemudian, wajahnya memucat, dan seteguk darah menyembur dari bibirnya. Jika gerakannya bertentangan dengan pernapasan internal, ada kemungkinan besar bahwa kultivasi seseorang akan mengamuk. Dia sangat yakin dengan urutan yang dia simpulkan, tetapi siapa yang mengira itu masih salah. Mari kita lanjutkan mempelajari gerakannya. Kita tidak boleh melakukan kesalahan lagi, kalau tidak kita akan terjebak di sini selamanya. Guru utama yang menang menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia baru saja akan melanjutkan memeriksa batu-batu besar di sekitar area ketika seorang pria muda tiba-tiba terbang dan berkata, "Halo, saya telah tiba di dimensi ini beberapa saat yang lalu. Jika saya boleh bertanya, apa yang kalian semua lakukan?" Petik 2.